Tolong aku. Tolong, ada yang bisa tolong saya. Tegan, aku akan menarikmu ke atas. Tidak, kamu juga akan tenggelam. Tidak apa-apa, aku sudah bermain sejak kecil. Di kolam ini, aku lebih jago berenang daripadamu. Pegang tiang ini. Aku akan menarikmu ke atas. Terima kasih. Siapa namamu? Namaku Duen Wei Wei. Kamu menyelamatkan hidupku. Bagaimana aku harus membalasmu? Wei Wei, The ayahmu film was mencarimu. translated Cepat and kembali dan narrated periksa. by M Media. Pergi. Aku pasti akan menemukanmu. Sejak saat itu, aku tidak pernah melihatnya lagi. Sampai 5 tahun yang lalu, dia datang dengan sebuah rencana bisnis dan tiba di Longcheng. Jadi kau melamar untuk menjadi asistennya. Dan selalu berada di sisinya sejak saat itu. Ya, Aku harap pengabdianmu bisa dihargai olehnya. Das. baiklah. Nenek sihir, jangan paksa aku untuk main tangan padamu. Cepat tanda tangani dokumennya. Tanahku jelas 90 meter persegi. Kalian semua dari kantor pembongkaran tidak bisa hanya melihat bahwa aku seorang wanita tua dan hanya memberiku uang untuk 20 meter persegi. Bukankah ini penindasan? Dasar tua bangka, kau sudah setengah masuk kubur. Tinggal di sebidang tanah sebesar ini. Bukankah itu sia-sia? Aku tidak akan menandatangani. The film was translated Apapun yang diberikan and adalah narrated berkah. by M Media. Jangan tidak tahu berterima kasih. Kalian menindas rakyat biasa. Memangnya kenapa kalau aku membulimu? Bawakan alat-alatku. Nenek tua, ini sepalah 100 derajat. Meskipun kau tidak mati, kau akan cacat. Jika kalian melakukan ini, kalian akan mendapat murka ilahi. Nenek tua, gigimu hampir habis semua. Tapi kau banyak bicara. Kalau begitu, aku akan menyiram mulutmu dulu. Mengeriting rambut, Nenek Liu. Ayo kita keritin dia besar-besaran. Bagaimana kalau kita sirami telapak kakinya dulu, agar nenek tua ini nanti harus merangkak untuk berjalan. Ini pertanyaan terakhirku padamu. Tanda tangan atau tidak? Tidak akan menandatangani. Baiklah, kalau begitu aku akan menyiram mulutmu dulu. Berhenti. Siapa kau? Aku Duan Wei Wei. Pergi. Nenek, apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Wei Wei, kamu kemana saja beberapa tahun ini? Apakah kamu baik-baik saja? Nenek, jangan khawatir. Aku baik-baik saja. Aku kembali kali ini. Justru untuk membalas kebaikanmu dan para bibi. Atas kebaikan kalian dulu. Dalam mensponsori biaya kuliahku. Sungguh, anak yang berbakti dan baik. Minggir. Jangan ikut campur urusanku, nenek tua. Mulutmu atau tanda tangan? Siapa kalian semua? Memaksa masuk ke rumah orang. Mempermalukan martabat orang lain. Aku bisa menuntut kalian. Aku memang membulimu. Jadi kenapa? Aku yang memutuskan dalam hal pembongkaran. Tanah ini milikku. Grup Yang Seng tidak pernah The film menindas was yang lemah. translated Tim pembongkaran and kalian. narrated Bubarkan by M segera. Media. Kau bilang bubar dan kami bubar. Kau pikir kau siapa? Urus urusanmu sendiri. Kalau tidak, kau juga akan dipukuli. Nak, cepat pergi. Jangan sampai mendapat masalah karena tulang tua ini. Orang-orang ini nekat. Nenek, jangan khawatir. Merekalah yang seharusnya takut. Aku tunggu yang berani sentuh. Siapa sebenarnya kalian semua? Aku adalah ketua grup Qiangxiang. Duan Wei Wei. Seseorang dari keluarga Duan. Pantas menjadi ketua grup Qiangxiang. Kalau begitu, aku adalah ketua grup Long Chuan. Dia jelas-jelas di luar sana. Menjadi pelacur. Dan baru kembali setelah menghasilkan cukup uang. Lihat bocah di sebelahnya itu. Lihat, dia jelas-jelas kekasihnya. Cepat pergi dari sini. Kalau tidak,
kami akan mematahkan kakimu. Nak, cepat pergi. Jangan meninggung mereka. Nenek, jangan khawatir. Aku tahu apa yang kulakukan. Nenek, dulu aku menerima kebaikanmu. Tanpa kalian, aku tidak akan mencapai apa yang kumiliki hari ini. Itulah mengapa aku sudah menyiapkan untukmu. Di bawah Qiangxiang Real Estate, 100 rumah terbaik. Tinggal atau jual, terserah kamu. Rumah-rumah di bawah grup Qiangsheng. Masing-masing bernilai 5 juta. Bukankah 100 dari ini akan menjadi 500 juta? Saudara-saudara, jangan takut padanya. Ini pasti palsu. Entah itu nyata atau palsu, aku tak perlu bukti padamu. Peiji, tangkap dia. Orang seperti ini harus masuk The film penjara was dan translated merenung dalam and minus dalam. narrated by Aku M ingin melihat Media. siapa yang berani aku akan membunuhnya. Berani menyentuh ketua Duan. Mati saja kau. Kalian menyalahgunakan kekuasaan, melanggar hak milik warga, dan sengaja merugikan penduduk desa. Kalian semua, tunggu saja membusuk di penjara. Aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Tolong ampuni hidup kami lagi. Beri kami kesempatan. Salam, Patriark. Ku ingin putri tak berbakti ini diusir. Duan Weiwei dari keluarga Duan. Dan merebut kembali rumahku. Duan Weiwei, apakah kamu punya hal lain untuk dikatakan? Dari kecil, ayah lebih pilih anak laki-laki. Dia selalu pukul dan marahi ibu. Setelah memukuli ibuku sampai mati, dia kawin lagi, bawa ibu tiri dan keluarganya. 10 tahun lebih aku di kandang sapi. Hidup lebih buruk dari. Setelah banyak usaha, mengandalkan. Aku berhasil kuliah dari usaha sendiri. Tapi mereka mengambil The film jatah was universitas translated dan menjualnya. and Tidak hanya narrated itu, by M Media. mereka juga memaksaku untuk menikah dengan orang bodoh. Rumah ini ditinggalkan ibuku untukku. Mereka tidak punya hak untuk mengambilnya. Kamu hanya seorang gadis. Lambat laun, kamu milik keluarga lain. Aku butuh anak laki-lakiku untuk dukungan hari tua. Cepat kembalikan rumah itu. Bagaimana kau bisa begitu yakin bahwa aku tidak bisa menopangmu di masa tuamu? Sungguh lelucon. Dari zaman kuno hingga sekarang, anak laki-laki selalu dianggap penopang orang tua. Belum pernah dengar anak perempuan untuk hari tua. Aku, ayahmu, punya 2 anak laki-laki. 1 bekerja di Longchuan. Dan 1 lagi di luar negeri. Mana yang bukan? Kebanggaan desa kita. Duan Weiwei. Apakah aku, ayahmu, masih perlu mengandalkanmu? Punya anak perempuan memang sia-sia. Karena itu, kalau begitu mari, hapus nama Duan Weiwei dari nama keluarga Duan. Rumah itu akan menjadi milik Duan Gulcho. Pemimpin klan itu bijaksana. Dengan hak apa? Rumah ini ditinggalkan ibuku untukku. Sebagai pemimpin klan, kau tak tahu mana benar dan salah. Saya pikir kamu sudah cukup tua, sehingga mundur dan biarkan yang lebih cakap memimpin. Beraninya kamu sebagai seorang wanita. Kau tak punya hak masuk kaula leluhur. Kau berani melawan yang lebih tua. Bawa hukum keluarga untuk menghadapinya. Dia berani tak patuhi ajaran pemimpin klan. Suruh dia berlutut di Anglo. Suhu tinggi 500 derajat ini, kamu tidak akan mati tapi akan cacat. Apa yang kamu lakukan? The film was translated and narrated by M Media. Berhenti sopan pada ketua Duan. Bagaimana ini bisa terjadi? Menjadi seorang wanita, apakah itu salahku? Di mata orang-orang sepertimu, gender adalah dosa asal. Justru karena orang-orang sepertimu, kejahatan merajalela. Marga Duan ini, aku tidak menginginkannya lagi. Balai leluhur ini tidak pantas menyimpan tabatku. Baiklah, kamu berani memukulku.
Ini jauh lebih ringan daripada saat kamu memukulku dulu. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Keluar. Tidak perlu mengusirnya. Aku sudah memutuskan. Aku akan menandatangani kontraknya. Seharusnya selesai kalau tanda tangan lebih awal. Mengapa kamu harus bertele-tele barusan? Hanya untuk melontarkan kalimat itu. Cepat tanda tangan. Tapi aku punya satu syarat lagi. Sekaligus aku ingin menandatangani dokumen pemutusan hubungan untuk membuktikan bahwa aku dan keluarga Duan tidak akan memiliki hubungan lebih lanjut. Dan kamu bisa melupakan untuk mendapatkan bahkan setengah sen pun keuntungan dariku lagi. Seolah-olah ada yang peduli padamu. PJ, siapkan ekskavator. Hari ini, aku akan meratakan balai leluhur ini ke tanah. Kamu pikir kamu siapa? Hari ini, Ketua Qianzhen akan datang untuk membahas pembongkaran. Apakah akan dibongkar atau tidak, bukan urusanmu. Begitukah? Kalau begitu tunggu saja dan lihat. Ini gawat, Patriark. Ini gawat. Ekskavator sudah sampai di pintu masuk aula leluhur. Ketua Qianzhen sudah ada di desa. Jangan sekali-kali bikin masalah. Dan mengaruhi pembongkaran. Duan Weiwei, cepat tanda tangani dokumen ini. Siapa yang membuat masalah? Bukankah ini Duan Weiwei yang membuat masalah? Sungguh dosa. Bagaimana desa kita bisa menghasilkan orang jahat sepertimu? Jika sambutannya tidak baik, aku akan menuntut pertanggungjawabanmu hari ini. Cepat tanda tangani dokumen ini. Aku masih harus pergi menyambut ketua sebentar lagi. Kemari, kemari. Tidak perlu menyambut. Saya adalah Ketua Qianzhen. Sudah sampai seperti ini, dan kamu masih saja sombong. Aku masih ayah ketua. Aku ayahnya. Aku bahkan tidak tahu dia adalah ketua. Duan Weiwei, dasar pemboros. Jika kamu berani menyentuh aula leluhur ini hari ini, coba saja, penjaga tua ini akan mengulitimu hidup-hidup. The film was Hari ini, translated aku akan and memberitahumu narrated siapa by yang sebenarnya telah kamu provokasi. Apakah ini benar-benar tim pembongkaran ketua? Mungkinkah Duan Weiwei benar-benar ketua? Bagaimana mungkin? Dia tidak pernah kuliah. Bagaimana dia bisa menjadi ketua? Mimpi saja. Ya ampun. Balai leluhur ini benar-benar akan runtuh. Lari, hati-hati jangan sampai tertimpa. Lari, lari. Pergi, lari, 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 pergi. Kakak, lihat. Ayo pergi, pergi, pergi. Habis sudah. Sekarang semuanya benar-benar hancur. Oh tidak, ini sudah berakhir. Kalian semua pantas mendapatkannya. Duan Weiwei, balai leluhur ini milik keluarga Duan kita. Kamu, tanpa izin kami, kamu menghancurkannya. Tunggu saja, kami akan menuntutmu. Maaf. Tanah seluruh desa. Sudah kubeli. Hari ini, di balai leluhur ini, aku beternak babi atau menuang pupuk. Itu tidak ada hubungannya dengan kalian semua. Melawan kodrat. Balai leluhur ini milik keluarga Duan. Disembah oleh generasi ke generasi. Beraninya kamu menghancurkan apa yang ditinggalkan oleh leluhur kita? Kamu merobohkan akar keluarga Duan. Kamu ini apa? Kau berani bilang kata-kata liar itu? Wanita adalah fondasi sebuah keluarga. Tanpa wanita, keturunan berhenti. Aku di sini hari ini untuk memberitahu kalian semua. Wanita juga bisa menjadi surga. Duan lebih mendukung anak laki-laki. Bahkan jika para leluhur hidup kembali, mereka akan mengutukmu karena tidak layak. Duan Guochu, bagaimana kamu mendidiknya? Balai leluhur hancur. Aku tidak akan mengampunimu. Patriark, mohon tenangkan amarahmu. Duan Weiwei, sebagai anggota keluarga Duan, kamu benar-benar melakukan sesuatu yang begitu memberontak dan durhaka. Tunggu saja hukuman keluarga. Kamu dan aku sudah tanda tangani surat pemutusan. Kamu juga secara pribadi mencoret namaku dari daftar keluarga. Keluarga Duan dan aku sekarang memiliki sama sekali tidak ada hubungan. Aturan keluarga Duanmu tidak dapat diberlakukan padaku. Duan Weiwei, mereka tidak bisa mengendalikanmu, tapi aku, paman tertuamu, pasti bisa. Duan Weiwei, karena konflik kecil,
Kamu rusak olah leluhur dan pecah belah keluarga. Bagaimana mungkin keluarga Duan memiliki sampah egois sepertimu? Ayahmu benar-benar tidak berguna. Dia bahkan tidak bisa menghasilkan anak laki-laki. Dan malah melahirkanmu, anak yang merugikan. Membawa aib bagi seluruh keluarga Duan. Kakak, tolong jangan memarahiku. Aku sudah memutuskan hubungan dengannya. Dia bukan putriku lagi. Bajingan, jika kamu tidak meninggalkan pewaris, siapa lanjutkan garis keturunan kita 100 tahun lagi? Baiklah, baiklah. Aku sudah meratakan balai leluhur itu ke tanah. Setelah kamu mati, kamu bahkan tidak akan punya tablet peringatan. Kenapa khawatir siapa yang persembahkan dupa? Duan Wei, dasar keturunan durhaka. Kakak. Duan Wei, kamu akan menanggung murka ilahi karena ini. Aku adalah murka ilahimu. Taman kedua, aku cari tahu di mana kamu. Kamu bawa diri ke depan pintuku. Apa yang akan kamu lakukan? Orang-orang, jika ada dendam, balaslah. Jika ada kebaikan, balaslah. 10 tahun yang lalu, kamu memberiku cukup banyak sisa makanan ternak. Kebajikan terbesarku adalah mengetahui bagaimana membalas kebaikan. Hari ini, aku mengembalikan 10 kali lipat jumlah limbah makanan kepadamu. Jangan balas aku pergi sana. Aku bersikeras untuk membalasmu. Terlalu bau ini menyengat mataku. Aku ingin tahu apa yang orang-orang ini akan lakukan dengan semua limbah dari rumahku ini. Jadi ternyata mereka akan memberikan itu kepada tetua kedua keluarga Duan untuk diminum. Kamu minum sendiri, atau mau aku suapin dengan tangan? Duan Wei, kamu adalah iblis. Setan sejati. Aku menyaksikannya 5 tahun yang lalu. Taman kedua. Aku mau pinjam uang darimu. Buku macam apa yang dibaca seorang gadis? Pekerjaanmu adalah membawa tinja dan memasak. Tanya. Ketua Duan menyuruhmu minum. Beraninya kamu menolak. Jika kamu tidak bisa minum, kalau begitu bagaimana jika aku membalas kamu dengan cara yang sama? Kamu memperlakukanku. Duan Wei, bersiaplah untuk mati. Tidak apa-apa, tidak perlu menghentikannya. Beraninya kamu menindas kedua saudaraku. Mereka menyerah lihat kamu gadis. Tapi aku tidak menahan diri. Kakak ketiga. Memberimu kesempatan. Kamu juga tidak berguna. Sekarang giliranku. Dasar jalan. Beraninya kamu begitu sama kerabat. Kamu akan mendapatkan balasanmu. Aku adalah balasanmu. Terus pukul dia. Pukul dia sampai dia tidak bisa bangun. Duan Wei, dasar bajingan. Cepat lepaskan kakak ketigaku. Duan Wei, kau memukuli adik ketigaku. Sampai seperti kepala babi. Kamu sangat peduli padanya. Kamu ganti saja. Duan Wei, kau terlalu jahat. Dulu, aku seharusnya tidak mengusirnya dari rumah. Jika aku tahu ini sebelumnya, aku seharusnya memukulinya sampai mati. Kalau tidak, kami bertiga tidak akan menderita seperti ini. Duan Guoshu, kau tidak berguna. Kau bahkan tidak bisa mengurus putrimu dengan benar. Duan Guoshu. Maafkan saya. Di desa ini, tidak ada rumah keluarga Duan yang akan dihancurkan. Kalian anggota keluarga Duan, jangan mimpi dapat sepeser pun. PIC, ayo pergi. Kemana? Ke rumah kepala desa. Beritahu mereka. Semua rumah keluarga Duan, pembongkaran dihentikan. Tidak ada kompensasi. Kakak sulung, kakak kedua. Mungkinkah itu Duan Wei? Dia benar-benar ketua. Ketua apa? Keributan orang ini. Jika ketua Qiang Xiang tahu, bukankah kita akan disalahkan? Wei. Istri. Apa yang kau panggil padanya? Wei adalah istriku. Aku ingin tidur dengan istriku. Aku membenci. Siapa istrimu?
keluargamu, dan keluarga Duan. Dulu, bersekongkol untuk menjebakku. Aku di sini untuk selesaikan masalahmu. Panggil aku begitu lagi, mulutmu kuhancurkan. Jadi itu Wei Wei. Lama tak jumpa, kamu tambah cantik. Apa yang membuatmu berubah pikiran? Kau datang untuk kontrak nikah. Dachun. Cepat cium istrimu. Wei Wei memukulku. Aku ingin Wei Wei menjadi istriku. Pulanglah bersamaku. Cukup. Dengan ayah di sini, aku akan memastikan gadis sialan ini menikahimu. Hak apa yang kau miliki untuk memukul putraku? Duan Wei Wei. Apa maksudmu dengan ini? Aku datang hari ini justru untuk membuatnya membayar harga atas percobaan kejahatan saat itu. Aku sudah membayar uangnya. Jadi ini adalah pernikahan yang sah. Kulihat kau tidak di sini hari ini untuk memenuhi kontrak pernikahan. Kalau begitu kembalikan 50.000 yuan dari dulu. Jika kau tidak punya uang, maka patuhlah dan nikahi putraku. Aku sudah lama memutuskan hubungan dengan keluarga Duan. Putus hubungan. Kau bilang putus hubungan dan itu putus begitu saja. Dulu, ayahmu mengambil 50.000 yuan untuk mengembalikan minimal 100.000 yuan. Dulu, kau membuat Xiao Fang menyamar sebagai aku untuk kuliah. Kau dan orang bodoh bersekongkol mencelakaiku dengan sengaja melanggar hukum. Apa kau tidak takut masuk penjara? Di desa keluarga Duan, aku adalah kepala desa. Aku adalah hukum. Jangan pikir cuma karena bawa bocah hari ini, aku akan membiarkanmu pergi. Mimpi saja. Aku datang hari ini untuk secara pribadi mengirimmu ke penjara. Penjarakan aku hanya denganmu. Berhentilah bermimpi. Aku menasihatimu. Kau sebaiknya patuh dengan dachunku. Lahirkan keturunan keluargaku. Aku mungkin biarkan kamu pergi. Kau benar-benar tidak bertobat. Kalau begitu, tunggu saja dan lihat. Itu bukan urusanmu. Dachul, aku akan menutup pintu. Cepatlah. The film was translated and narrated by M Media. Tunggu saja. Xiaofang, cepat kembali. Seseorang memukul adikmu. Cepat kembali. Jangan kalian semua berpuas diri. Saat Xiaofang kembali, kalian akan tahu. Duan Wei Wei, kau benar-benar berani memukul keluargaku? Aku akan melawanmu sampai mati. Ayah, apa ayah baik-baik saja? Kau datang di waktu yang tepat. Kalian bertiga bisa diurus bersama. Kau, orang yang hina. Apa kau masih ingin menghadapiku? Kamu berani memukul kepala desa, bersikap kasar pada Xiaofing. Duan Wei Wei, kamulah yang harus ditangani. Kalian semua tidak membedakan benar dan salah, dan membabi buta memihak. Kau tahu ini bersekongkol dengan kejahatan. Kau bukan siapa-siapa. Dengan hak apa kau suruh kami? Xiaofang benar-benar kecantikan desa. Dia adalah harapan seluruh desa kita. Apa yang Xiaofeng hadiri adalah universitas terbaik di seluruh negeri, seluruh desa kita. Semuanya bersuka cita dalam kejayaannya. Xiaofeng yang kau bicarakan itu menggunakan surat penerimaanku dan merebut tempat kuliahku. Omong kosong. Aku adalah siswa teladan sejak kecil. Masuk Universitas Longqing itu bukan apa-apa. Jangan bicara omong kosong. Putriku luar biasa. Siapa di desa yang tidak tahu itu? Kau cemburu. Itulah alasan kau omongin putriku. Mahasiswa yang lulus dari Universitas Longqing. Jangan berbohong. Apapun yang Xiaofeng katakan itu benar. Kau orang yang tidak kuliah. Kau punya hak apa untuk tanya Xiaofang? Jika kau menyebarkan rumor lagi, keluar dari desa. Kamu bicara omong kosong. Saya melihat daftar penerimaan waktu itu. Duan Wei Wei yang masuk Universitas Longqing. Sama sekali tidak ada nama Xiaofing. Jangan berpikir bahwa Duan Wei Wei memberimu beberapa koin busuk dan kau akan memihaknya. Xiaofang belajar di Longqing. Itu adalah fakta yang sebenarnya. Xiaofang, kau bisa menyamar sebagai aku untuk kuliah. Tapi kau tidak punya cara untuk merebut hidupku. Dengan kemampuanmu, kau juga akan jadi pemalas di Longqing kan? Berhenti bicara omong kosong di sini. Saya, Xiaofeng di Longqing. Aku adalah lulusan terbaik. Begitukah? Aku punya satu bukti di sini. Semuanya, kemarilah dan lihat. Ini adalah daftar lulusan Longqing tahun ini. Semua orang bisa melihatnya kan? Dalam daftar lulusan ini, nama Xiaofang tidak ada di situ. Itu benar. Nama Xiaofang benar-benar tidak ada di sana. Duan Wei Wei, kau yang belum pernah menginjak kaki di gerbang universitas. Bagaimana mungkin kau punya daftar lulusan Universitas Longqing? Daftar palsu milikmu ini jelas-jelas dipalsukan. Saudara-saudara, jangan biarkan dia menipu kalian.
Xiao Feng benar, jangan mengambil selembar kertas bekas dan menjadi sombong. Masalah pencurian identitas waktu itu sudah lama dilupakan semua orang. Aku tidak mengakui siapa yang bisa berbuat apa-apa padaku. Aku beri kalian 3 detik untuk serahkan diri ke dinas pendidikan. Kamu sedang melamun apa? Jika begitu, maka kita harus undang kepala sekolah Longcheng. Duan Weiwei. Longcheng adalah akademi paling bergengsi di negara ini. Kepala sekolah sangat sibuk, dan orang sepertimu tidak bisa begitu saja mengundangnya. Ketua Duan, kepala sekolah Longcheng, sudah menunggu di pintu masuk. Biarkan dia masuk. Kepala sekolah, saya kira Anda juga mengenal. Siswa ini, Xiao Fang. Mungkin Anda bisa mengungkapkan identitas aslinya. Kepala sekolah, kenapa Anda di sini? Aku memang mengenal mahasiswa ini. Namun, namanya di Universitas Longcheng adalah Duan Weiwei. The film was Apa? translated and narrated Mahasiswa by ini M termasuk Media. peringkat terendah di Longcheng. Berulang kali menyontek dalam ujian, kehidupan pribadinya sangat tidak pantas. Dan untuk mendapatkan diplomanya, merayu profesor, dan melakukan penipuan akademik berkali-kali. Akhirnya sekolah selidiki dan temukan kebenaran, dan dia dikeluarkan. Karena kamu yang masuk Longcheng. Lalu mengapa Xiao Feng yang malah kuliah? Tanya saja ke kepala desa. Kepala desa. Membeli surat penerimaan. Kuliahku dari Duan Guzhou. Itulah sebabnya aku tidak bisa kuliah. Tidak bisa dipercaya, kecantikan desa kebanggaan kita. Ketahuan curang masuk kuliah. Apa salahnya memalsukan identitas? Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, salahkan Duan Weiwei karena tidak punya ayah yang baik. Kita semua warga desa di sini. Jadi apa bedanya siapa yang kuliah? Lagi pula, kita semua tetangga dari desa yang sama. Skandal keluarga tidak boleh diumbar ke publik. Kepala desa benar. Semua orang harus bersatu. Siapapun yang kuliah di universitas ini sama saja. Benar. Benar karena keluarga Duan mengambil uang itu. Dan bisa kita mendapat reputasi. Ini adalah situasi yang saling menguntungkan. Kalian para berandalan, hanya peduli keuntungan, dan tidak punya rasa keadilan. Ayahmu punya uang. Suruh dia membelikan satu untukmu. Xiao Feng hanya beruntung. Berhenti mengoceh di sana. Kalian tidak bisa membedakan benar dan salah. Lama-lama hidup kalian seperti Xiao Fang. Membusuk dan berbau. Aku hanya tidak tampil baik waktu itu. Meskipun aku tidak masuk universitas. Bukankah aku masih bekerja di Qiangxiang sekarang? Xiao Feng benar. Tanpa tempatmu yang buruk itu, dia akan tetap baik-baik saja. Teman-teman, mulai sekarang, jika kalian ingin bekerja di Qiangxiang, sebutkan saja namaku secara langsung. Tidak perlu wawancara. Aku akan mengaturnya untuk kalian. Xiao Fang benar-benar baik. Dia peduli pada kita. Kalau begitu, anak kami yang tidak berguna di rumah akan bergantung padamu. Tidak masalah, tidak masalah. Dia penuh kebohongan. Namun kalian masih melindunginya. Xiao Feng mengambil tempatmu. Berarti dia sangat menghargaimu. Jangan tidak tahu berterima kasih. Xiao Feng ini adalah kebanggaan desa kita. Dia utamakan kepentingan kita. Kesalahan kecil ini, kita hanya perlu menutupinya. Duan Weiwei, kamu tak boleh kasih tahu siapapun. Kalian semua ingin bekerja di Qiangxiang kan? Baiklah, kalau begitu, katakan padaku, Xiao Fang, kau di departemen mana di Qiangxiang? Sebagai ketua Qiangxiang, bagaimana mungkin aku tidak tahu? Kamu, ketua Qiangxiang, orang bodoh saja nggak bakal percaya. Beraninya, rakyat jelata yang bodoh. Ketua Duan memang ketua Qiangxiang. Teman sekelas ini, kamu terlihat cukup tampan. Sebenarnya, hanya saja otakmu tidak berfungsi terlalu baik. Daripada mengikuti Duan Weiwei, kenapa kamu tidak mengikutiku saja? Aku bekerja di departemen paling penting di Qiangxiang. Gimana aku bisa gampang kasih tahu kamu? Tepat sekali. Siapa tahu jika Duan Weiwei akan mencari perusahaan itu dan membuat masalah. Apa kau pikir jika kau tidak memberitahuku, aku tidak akan tahu di mana kau bekerja? Kamu bahkan belum pernah kuliah. Kamu bahkan tidak bisa melewati ambang batas. Grup Qiangxiang, kamu pakai apa untuk menyelidiki? PJ. Ketua Duan, kami sudah mencari tahu. Di Qiangxiang, dia hanya seorang magang. Jadi dia hanya seorang magang. Dia bahkan bukan karyawan tetap di Qiangxiang. Pantas saja aku tidak tahu. Apa salahnya menjadi seorang magang? Aku akan segera menjadi karyawan tetap. Suruh atasannya datang kemari. Berhentilah membual, Duan Weiwei, atasanku. Mereka kok bisa datang ke desa kumuh ini? Manajer Li, kemari. Halo, Ketua Duan. Manajer Li, apakah Anda salah? Duan Weiwei, dia hanyalah seseorang dari keluarga Duan. Lancang.
Beraninya kamu bahkan tidak mengenali ketua. Bagaimana mungkin? Dia hanyalah seseorang yang dibuang oleh keluarga Duan. Bagaimana mungkin dia bisa? Kedua setelah satu orang, di atas ribuan. Ketua Qiangxiang, sungguh. Ketua Duan, dia adalah ketua sejati Qiangsheng. Kamu hanya seorang magang. Beraninya kamu begitu kurang ajar. Kamu dipecat. Tidak, Manajer Lee, tolong. Aku The mohon, film was tolong jangan pecat translated aku. and Manajer Lee. narrated by M Media. Ketua Duan memegang kekuatan hidup dan mati Qiangsheng. Kamu menyinggung Ketua Duan. Bagaimana mungkin aku bisa mempertahankanmu? Duan Weiwei, beraninya kamu menyentuh putriku. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Aku akan memastikan orang tuamu di desa tidak akan hidup tenang. Benarkah? Kalau begitu, kau sebaiknya cepat. Jika kau menindas mereka, aku hanya akan bertepuk tangan kegirangan. Tapi aku khawatir waktumu sudah habis. Apa maksudmu? Ini adalah semua bukti korupsi dan penyuapanmu selama beberapa tahun terakhir. Aku sudah menelepon polisi. Tunggu saja untuk menghabiskan sisa hidupmu di penjara. Menggelapkan begitu banyak jati, tanah pekarangan desa kita. Semuanya dikorupsi oleh kepala desa. Uang sebanyak itu cukup buat 3 generasi keluarganya. Pantas saja. Kami bahkan membantumu. Kamu bahkan menggelapkan uang receh kami. Aku akan memukulmu sampai mati. Pukul sampai mati. Wei, kami buta akan kehebatanmu. Kami semua tidak tahu apa-apa. Tolong jangan salahkan kami karena 3 bajingan ini, baiklah. Hei Wei. Jangan panggil polisi, jangan lapor. Kita semua dari desa yang sama. Wei, aku mohon, aku bodoh. Aku tak tahu kamu ketua Qiangxiang. Tolong biarkan kami pergi. Dulu, 5 tahun lalu, aku tak diizinkan pergi. Aku diam-diam bersumpah saat itu, bahwa setiap orang yang menindasku, aku pasti, di masa depan, akan balas mereka berkali-kali lipat. Wei, ayo pergi, kembali ke Qiangxiang. Hei Wei. Wei. Duan Guoshu, ini semua perbuatanmu. Kamu bikin kami dipukuli begini. Biaya pengobatan, ganti rugi penderitaan emosional, dan biaya makan lain-lain. Kamu yang akan membayarnya. Paman tertuanya, bukankah itu tidak pantas? Kita sudah tak punya hubungan dengan Duan Wei. Meskipun tidak ada hubungan, kalian masih berbagi darah yang sama. Jika bukan karenamu, rumah kita udah lama dirobohkan untuk renovasi. Kakak ketiga, kakak sulung, kakak kedua, bukankah kalian juga menyinggung gadis gila itu? Kita semua dapat yang pantas kan? Benar kan? Omong kosong. Betapa kasarnya, kakak ketiga Duan. Kamu benar-benar kasar. Selama rumah ini tidak dirobohkan, kami akan tetap di sini dan tidak pergi. Tinggam atau pergi, aku tidak peduli. Rumahku nggak ada air, listrik, atau makanan. Tinggam atau tidak tinggam, aku tidak peduli. Dasar Duan Panda, kamu, ada apa? Paman ketiganya. Paman ketiga, tolong tenanglah. Mari kita pergi ke kota untuk mencari Dakiang. Jangan khawatir, aku pasti akan memberimu penjelasan. Perusahaan alami kebocoran pesanan besar-besaran. Seseorang pasti secara internal mengutak-atik sesuatu. Tapi Departemen Teknis telah memantau dan tidak menemukan kejanggalan. Perusahaan tidak punya banyak orang yang pernah melihatku kan? Kalau begitu, aku akan berpura-pura menjadi magang, turun ke Departemen Akar Rumput untuk selidiki. Kita harus menemukan mata-mata ini. Kau Duan Wei yang baik. Saat jadi ketua dan bersikap sewenang-wenang di desa. Ternyata kamu hanya seorang magang kecil. Mata-mata itu belum tertangkap. Aku tak bisa buka identitasku. Aku belum balas dendam padamu. Kau sudah datang ke depan pintuku. Bukankah kau bilang, kau menemukan pekerjaan bergaji tinggi di kota? Ternyata hanya menjadi satpam untuk grup Qiangxiang. Sayang sekali Duan Guoshu dan Liu Qihua masih memperlakukanmu seperti harta karun. Sungguh menggelikan. Lebih baik daripada jadi pion orang lain. Aku tidak bisa dibandingkan denganmu. Selama 40 tahun, kamu hindari jalan memutar, mencari peluang kerja untuk lansia lebih awal. Kamu, jika kamu berani, katakan itu padaku lagi. Apa salahnya mengatakannya lagi? Aku sekarang magang di Qiangxiang. Kamu menghalangiku pergi bekerja. Kamu juga kehilangan pekerjaanmu. Hanya seorang magang belaka. Apakah kamu tahu siapa pacarku? Direktur grup Qiangsheng. Tunggu saja untuk ditangani. Pada saat seperti ini, masih memamerkan istrimu yang dari kota. Tidak ada kemajuan sama sekali. Sayang,
Perusahaanmu punya seseorang bernama Duan Weiwei, seorang magang. Kamu harus membantuku membalas dendam. Jangan khawatir, ini terlalu mudah. Baiklah, sayang. Duan Weiwei, kau tamat. Hadapi aku jika kamu berani. Mari kita lihat siapa yang mengganggu siapa. Kamu terlibat dalam apa yang terjadi saat itu. Aku tidak berencana melepaskanmu. Kau Duan Weiwei, bukan? Iya, Direktur Fan, itu aku. Ini Liu Daqiang, istri yang dia habiskan ratusan ribu untuk pujian. Liu Daqiang sangat peduli pada istri ini. Biar dia menimba air pakai keranjang bambu. Usaha yang sia-sia. Ambil berkas-berkas di flash disk ini dan serahkan kepada manajer Chen di lantai atas. Baik. Mengapa penawaran harga yang kau berikan kepada manajer Chen kurang 1-0? Aku tidak tahu. Aku hanya mengikuti file di flash disk dan mencetaknya. Berkas yang kau cetak sendiri. Bagaimana mungkin kau tidak tahu? Menurutku, kau jelas-jelas adalah mata-mata yang dikirim oleh perusahaan saingan. Magang sepertimu wajar salah begitu. Kemasi barang-barangmu segera dan keluar. Kamu belum menyelidiki apapun dengan jelas. Dan kamu akan memecatku. Mengapa kamu merasa bersalah? Kau masih berani membantah? Berkasku tidak ada masalah. Pasti kau yang diam-diam mengubah data. Pasti kesalahan orang baru itu. Direktur Feng tidak pernah membuat kesalahan seperti itu. Magang sekarang beda banget. Data inti perusahaan seperti itu, mengutak-atiknya. Apalagi kalau bukan mata-mata. Aku bilang aku tidak mengubahnya. Aku langsung mencetak file dari flash disk. Bila tak aku temukan tepat waktu, perusahaan akan kehilangan 20 juta tanpa hasil. Sepertinya Feng Xiu ini secara khusus menargetkanku. Kalau begitu aku akan meladeninya. Karena kamu bilang aku yang melakukannya. Maka aku menuntut untuk memeriksa file sumber komputermu untuk membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Kau seorang magang. Hak apa yang kau miliki untuk memeriksa komputerku? Kau sampah yang bahkan tidak lulus ujian masuk perguruan tinggi, bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk magang di Qiangxiang. Sumber daya manusia pasti membuat kesalahan. Aku tidak akan meminta maaf atau pergi sebelum masalah ini diklarifikasi. Direktur Feng, karena kamu tidak berani membiarkanku memeriksa komputermu. Aku tidak tahu apa sebenarnya yang kamu rasakan bersalah? Apa yang harus kurasakan bersalah? Aku takut ada mata-mata di perusahaan. Beraninya kau mempertanyakan Direktur Feng. Panggil keamanan. Singkirkan dia dari sini. Kekuatan adalah kebenaran. Tidak bisa membedakan benar dan salah. Hanya karena dia seorang direktur. Kalian semua memihaknya. Bagaimana Qiangxiang bisa memiliki karyawan oportunistik seperti itu? Beraninya kau mengutuk kami. Singkirkan dia dari sini. Mengapa? Apa yang kamu lakukan? Baiklah, buktikan dirimu. Ini kesempatannya. Katakan padaku, jika ada masalah dengan data flash diskku. Aku akan meminta maaf padamu. Tapi jika itu masalahmu, kau akan berlutut di hadapan kami semua. Bersujud 3 kali dengan keras, lalu kemasi barang-barangmu. Dananya. Baiklah, aku setuju. Duan Weiwei, tinggal tunggu saja untuk bersujud. Nanti, bersujud dengan keras. Sebelum masalah ini diselidiki dengan jelas. Sebaiknya jangan buru-buru menyimpulkan. Kau takkan menangis sebelum lihat peti mati. Direktur Feng tidak mungkin salah. Duan Weiwei, buka matamu dan lihat dengan jelas. Berkas sumberku tidak ada masalah. Pasti kau yang mengutak-atik data flash diskku. Tidak mungkin. Kamu pasti mengubahnya sendiri. Sebagai seorang direktur, apa alasanku melakukan itu? Hanya kamu yang punya niat buruk. Ingin mengampuni perusahaan saingan. Duan Weiwei, berhenti bicara omong kosong. Cepat berlutut untuk meminta maaf. Berlutut, berlutut, berlutut. Berlutut, berlutut, berlutut. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Berhenti. Apa yang kalian semua lakukan? Asisten P, Duan Weiwei, dia memanipulasi penawaran perusahaan. Nyaris bikin rugi 20 juta. Anda harus memecatnya. Masalah ini tak bisa disimpulkan begitu saja. Pernyataan sepihakmu.
Panggil departemen teknis kemari. Asisten P, dia hanya seorang magang kecil. Tidak perlukan. Pecat saja The dia. film was translated Siapa and yang dipecat di narrated perusahaan by ini? M-Media. Bukan urusanmu untuk ikut campur. Masuk. Melapor, Asisten Pay. Data sudah diubah sebelum disimpan ke flash disk. Versi saat ini adalah yang sudah diubah. Direktur Feng, sungguh sebuah pertunjukan. Maling teriak maling. Pasti Duen Weiwei. Dia mengubah data di komputer saya. Pasti dia. Kata sandi komputer setiap orang. Hanya mereka sendiri yang tahu. Direktur Feng, pada titik ini, masih mau aku periksa rekaman pengawas. Tak kusangka Direktur Feng seperti itu. Jika bukan karena Asisten P, Duen Weiwei pasti sudah dituduh secara salah. Maafkan saya, Asisten P. Saya hanya sesaat hilaf. Saya hanya ingin menghukum Duen Weiwei. Terhadap karyawan bawahan, perundungan dan penjebakan di tempat kerja. Bukankah perusahaan kemudian tidak akan ada yang berani datang? Maafkan saya. Saya salah, Asisten P. Saya salah. Tolong ampuni saya, Asisten P. Aku ingin memecat. Aku curiga Feng Xiu adalah orang dalam. Hanya memecatnya seperti ini, terlalu mudah baginya. Mengingat ini adalah pelanggaran pertamamu. Kali ini aku turunkan pangkatmu ke tingkat dasar. Jika ada lain kali, jangan salahkan aku jika bersikap tidak sopan. Terima kasih, Asisten P. Terima kasih. Baiklah, kembali bekerja. Duen Weiwei. Kau tunggu saja. Istriku, bagaimana hasilnya? Apakah Duan Weiwei dipecat? Liu Daqiang, ini semua salahmu. Kalau kau tak suruh aku ganggu Duen Weiwei, aku tidak akan kehilangan posisi direkturku. Menantu perempuan yang baik. Tenanglah, Daqiang juga tidak tahu bahwa Duen Weiwei akan sangat sulit dihadapi. Tepat sekali. Ini bukan niat awal Daqiang kami. Maafkan dia kali ini saja. Memaafkannya. Posisi direkturku dengan gaji tahunan 6 digit. Begitu saja hilang. Siapa yang akan mengganti rugi pekerjaanku? Istriku, aku salah. Liu Daqiang, ini salahku. Seharusnya aku tak pacaran dengan satpam. Putus. Jangan, istriku. Ketidakadilan yang kau derita karena Duan Weiwei. Aku pasti akan membantumu membalasnya. Iya ya, kau tidak bisa putus. Menantu perempuan yang baik. Sekarang seluruh desa tahu bahwa Daqiang kita menemukan pacar dengan gaji tahunan 6 digit. Ya. Kali ini, Daqiang kami yang bodoh. Ini. Kami akan membantumu memukulinya. Kau tidak berguna. Cepat berlutut di hadapan istrimu. Istriku, aku salah. Salah. Aku salah. Tolong maafkan aku istriku ya. Jadi ini adalah pacar Liu Daqiang penguras uang untuk dikejar. Liu Daqiang, mengapa kamu berlutut di tanah seperti anjing peliharaan? Duen Weiwei, kau buat menantu kami marah. Dan kau masih berani menunjukkan wajahmu. Apa yang harus aku takuti? Ini bukan propertimu. Duen Weiwei, kau bocah nakal. Ini semua salahmu. Kamu bisa menyalahkanku untuk ini juga. Kamu jelas-jelas mencari masalah sendiri. Lagi pula, kamu bahkan tidak dipecat. Kamu hanya diturunkan pangkat. Beraninya kau mengatakan itu. Liu Daqiang, kendalikan adikmu. Istriku, kita benar-benar tidak bisa putus. Sejauh ini kita sudah melangkah. Cepat atau lambat kita akan menikah. Siapa bilang aku akan menikahimu? Apakah kau sudah membayar mahar? Kau hanya memberi beberapa koin receh itu. Dan kau masih ingin mengendalikanku. Menantu perempuan yang baik. Berapa banyak yang kau inginkan? Kami hancurkan pot dan jual besi untuk mengumpulkannya. Kau sama sekali tidak boleh mengatakan kau putus. Jika kau putus dengan Daqiang kami harus tetap melajang. Tepat sekali. Feng Xiu, jika kamu bertanya padaku, seleramu benar-benar buruk. Liu Daqiang yang mengejarmu itu, uangnya dihabiskan dari menumpang orang tua. Bahkan uang kuliahku untuk ke Talong Cheng. Dia bahkan mencurinya dariku. Katakan padaku, gimana kamu dapat orang tak berguna itu? Duen Weiwei, kamu diam segera. Liu Daqiang, aku pasti sudah buta. Mencari pacar seorang satpam. Istriku, kau tidak bisa mengatakan itu. Meskipun aku seorang satpam, tapi tas tangan desainer milikmu, pakaian desainer, aku membelikan semuanya untukmu. Dan aku melihatmu cukup senang memakainya. Hanya beberapa hal ini, aku bisa saja mencari orang kaya manapun. Mereka juga akan belikan itu untukku. Menantu perempuan yang baik, kita harus bicara dengan hati nurani. Apakah aku bilang aku ingin menikah? Seluruh keluargamu menempel padaku kan? Aku ingin putus. Segera. Sekarang juga.
Kalian tidak bisa putus. Tapi kita sudah menghabiskan begitu banyak uang. Kalau kalian putus, bagaimana dengan Dakiang? Seluruh pakaian Feng Xiuxiu, semuanya dibeli oleh Liu Daqiang. Ya, Jadi selama bertahun-tahun ini, bukankah itu akan menghabiskan sekitar 1 juta yuan? lebih dari itu. Feng Xiuxiu, Liu Daqiang hanyalah seorang kesat peam. Dari mana dia dapat uang sebanyak itu? Uang itu semua dipinjam. Jika kamu menikah dengannya, kamu harus bantu lunasi utangnya. Kau pembawa sial, jangan menempel padaku. Otakku pasti penuh air untuk membantumu melunasi utang. Minggir. Istriku. 1 juta yuan berjalan. Kau tidak bisa pergi. Duan Weiwei, kau melakukan ini dengan sengaja kan? Jika Daqiang kami tidak bisa mendapatkan Xiuxiu kembali, aku akan melawanimu sampai mati. Tepat sekali, aku melakukannya dengan sengaja. Aku ingin kamu merasakan kehilangan apa yang paling kamu pedulikan. Bagaimana rasanya itu? 5 tahun. Uang yang kamu habiskan, semuanya sia-sia. Duan Weiwei, kita bertemu lagi. Feng Xiuxiu, kenapa kamu menghantuiku? Jika bukan karenamu, aku tidak akan diturunkan pangkat. Hari ini, aku akan membuatmu membayar harganya. Kamu pantas mendapatkannya. Apa hubungannya itu denganku? Jika kau dengan patuh menerima kesalahan, dan secara sukarela mengakui kesalahanmu, apakah aku akan diturunkan pangkat? Logika macam apa itu? Feng Xiuxiu, aku sarankan, kamu jangan melakukan hal bodoh. Hal terbodoh dalam hidupku adalah tidak menyingkirkanmu untuk selamanya. Pergi. Feng Xiuxiu, apa yang kamu lakukan itu ilegal. Apa kamu tidak takut masuk penjara? Jika aku menjualmu, maka tidak ada yang akan tahu. Aku sudah menelpon polisi. Mereka sudah dalam perjalanan. Semuanya, jangan percaya padanya. Dia tak sempat telepon polisi. Tidakkah kamu ingin mencoba? Seperti apa dia? Lanjutkan. Gadis ini sangat cantik. Sudah lama, aku tidak merasakan sesuatu yang baru. Hari ini adalah kesempatan. Semuanya, bersenang-senanglah. Xiuxiu, benar-benar setia. Aku belum bersenang-senang dengan gadis secantik ini. Aku akhirnya membalaskan dendam Daqiang. Duan Weiwei, ini balasanmu karena telah menyinggungku. Berhenti. Cepat berhenti. Berani menyentuhnya, aku akan mengambil nyawa kalian. Ini buruk. Dari mana bocah ini berasal? Pergi. Kau tunggu saja. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Kamu datang The tepat film was waktu. translated and Tapi tidak ada narrated dari by kami yang Emilia. menyangka Feng Xiuxiu akan melakukan hal seperti itu. Kenapa aku merasa Pei Ji sedikit tampan? Apakah ini efek samping dari penculikan? Melapor, Ketua Duan. Kecuali Feng Xiuxiu, semua orang lainnya sudah ditangkap. Aku hampir punya perasaan pada Wei Wei. Orang-orang ini datang di waktu yang paling tidak tepat. Pertama, beri mereka pelajaran, lalu kirim mereka ke kantor polisi. Ya, Sayang sekali, Feng Xiuxiu berhasil melarikan diri. Biksu boleh lari, tapi kuil tidak bisa. Sudah waktunya untuk menutup jaring. Ayo pergi, kembali ke perusahaan. Baiklah. Duan Weiwei, wanita celaka ini. Jika bukan karena dia, aku tidak perlu datang di tengah malam untuk mencuri dokumen. Setelah aku menjual dokumen rahasia ini, aku akan pergi ke luar negeri. Feng Xiuxiu, sebagai direktur grup Qiangxiang, kenapa kamu terus-menerus menjual ke perusahaan saingan?
Dokumen rahasia. Awalnya, aku ingin mencarikan beberapa pria untukmu. Sayang sekali, kamu berhasil lolos dari cobaan itu. Kamu memiliki kehidupan seorang magang. Namun kamu khawatir seperti seorang bos. Kenapa sebenarnya kamu melakukan ini? Mengapa? Untuk uang? Tentu saja. Kamu nggak takut dituntut perusahaan. Hanya kamu yang tahu tentang ini. Jika kamu berani bicara, aku akan menyuruh Daki yang memukulmu sampai mati. Apa yang baru saja kamu katakan? Dan apa yang kamu lakukan? Aku sudah merekam semuanya. Tunggu saja untuk menghadapi hukuman berat dari hukum. Mengingat kita dulu adalah demi hubungan ipar kita. Ampuni aku. Kamu bermimpi. Duin Wei Wei, selama kamu mati, aku bisa kabur dari negara ini. Awas. Wei Jie, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Feng Xiu. Beraninya kamu menyakiti Pei Jie. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Maafkan aku. Asisten Pei, aku tidak sengaja. Ketua Duan, jauh di lubuk hati. Apakah kamu masih sedikit peduli padaku? Kapten, ada apa selarut malam ini? Untuk menangkap mata-mata, penjual rahasia perusahaan. Rahasia perusahaan bisa dijual demi uang. Kau pikir apa? Ayo pergi. Siu, Duan Wei Wei, bagaimana bisa kau menempatkan Siu di tanah seperti itu? Dakiang, selamatkan aku. Liu Dakiang, pahami ini baik-baik. Feng Xiu lah yang selama ini menyakitiku. Duan Wei Wei, bagaimana bisa kau melukai Siu? Dia bocorkan rahasia perusahaan, tertangkap karena kesalahannya. Dan keluarga Duan dan aku sudah lama memutuskan hubungan. Kenapa kamu ngaku kerabatku? Kapten, Siu adalah karyawan resmi, sementara Duan Wei Wei hanyalah seorang magang. Dia tidak berhak menangani Siu. Buka mata anjingmu dan lihat dengan jelas. Orang yang berdiri di depanmu adalah Ketua Qiangsheng, Duan Wei Wei. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Duin Wei Wei, dia hanya seorang magang. Aku adalah asisten khusus ketua. Apa kamu tidak percaya kata-kataku? Seret Feng Xiu keluar dan serahkan dia kepada pihak berwenang. Aku tidak mau masuk penjara. Tolong maafkan aku. Dakiang, selamatkan aku. Ini semua salahmu. Kau berhati busuk. Wanita, kau membuatku kehilangan istriku. Liu Dakiang, apa kamu sudah gila? Feng Xiu lah yang melakukan kejahatan. Omong kosong. Apapun yang Siu inginkan, aku membelikannya untuknya. Untuk menikahi Siu, aku menghabiskan lebih dari 1 juta. Sekarang aku tidak punya apa-apa lagi. Itu tidak benar. Apa kamu tidak masih punya segunung utang? Aku akan membalaskan dendam Siu. Duan Wei Wei, aku akan melawanmu sampai mati. The film was translated Lenganku. and narrated by Aku M. sarankan Media. kamu mencari waktu untuk memperbaiki otakmu. Dengan IQ-mu, kamu lebih buruk dari anjing. Grup Qiangxiang tidak butuh anjing sepertimu untuk menjaga pintu. Dimengerti. Aku akan segera memecat Liu Dakiang. Ayo pergi. Duan Wei Wei, jangan mengandalkan asisten khusus Pei dan berpura-pura menjadi ketua Qiangsheng. Kau tidak bisa membodohiku. Kau buat aku kehilangan istri dan kerjaan. Cepat atau lambat, kau akan membayar harganya. Duan Wei Wei ini menyebabkan Siu-ku masuk penjara, bahkan membuatku kehilangan kerja. Aku harus membalas dendam ini. Bajingan ini benar-benar semakin tidak terkendali. Telepon Arbau kembali. Adik keduamu adalah yang terpintar. Dia pasti punya cara untuk menghadapi Duin Wei Wei itu. Mama, Papa, Kakak sulung. Arbau, Mama sangat merindukanmu. Ayo pulang. Arbau, saat kamu tidak di rumah, ayahmu dan aku, dan kakak laki-lakimu, benar-benar diintimidasi oleh Duin Wei Wei itu, dengan parah. Kakak sulung, kamu tak berguna. Kamu tak bisa urus wanita. Tidak, Adin, dengarkan apa yang ingin ku katakan. Kau hanya tidak tahu betapa menjijikannya Duan Wei Wei itu. Dia adalah seorang magang di Qiangsheng dan menyebabkan pacarku terlibat masalah, membuatku kehilangan calon istriku. Semuanya hilang. Kali ini, ketika aku kembali, aku berencana untuk menjadi direktur di grup Qiangsheng.
Ini luar biasa. Kerbau, kamu harus membantu kami menghadapinya dengan benar. Adik. Wanita kecil itu, Duan Wei, cegah pembongkaran dan relokasi keluarga, dan juga menyebabkan aku kehilangan istri dan pekerjaanku. Kau benar-benar harus menghadapinya. Erbao, wanita itu, Duan Wei, kami masih butuh kamu untuk itu. Tidak terburu-buru. Aku sudah memesan jamuan makan keluarga untuk semua orang di Hotel Long Chuan. Pada saat itu, aku secara pribadi akan mengundangnya ke perjamuan. Nomor tidak dikenal. Halo, Duan Wei, ini aku. Liu Erbao. Ada yang kamu butuhkan? Jika buka, karena menjualmu waktu itu, aku tidak akan bisa pergi ke luar negeri. Datanglah ke Hotel Long Chuan. Aku akan terima kasih langsung padamu. Kamu tidak bisa pergi. Liu Erbao jelas memiliki niat buruk. Setelah Liu Erbao kembali ke negara ini, dia harus membayar utang yang dia miliki padaku 5 tahun lalu. PJ, pesan seluruh Hotel Long Chuan. Aku pasti akan menghadiri perjamuan ini. Sangat indah. Ini terlalu mewah. Erbao, kamu pasti sudah menghasilkan banyak uang di luar negeri. Adik, ini adalah hotel termahal di Long Chuan. Tanpa kekayaan bersih ratusan juta, kau tidak bisa memesannya. Biasanya ketika aku di luar negeri, asistenku yang memesankannya untukku. Ini pertama kalinya aku memesannya sendiri. Makam leluhur Duan sangat penting. Mengeluarkan asap hijau untuk menghasilkan bos besar seperti The film Erbao. was translated and Bukan berarti narrated aku by mengatakan Media. ini, tapi leluhur Duan kita benar-benar tak mampu. Generasi ini masih harus mengandalkanku. Permisi, Tuan dan Nyonya. Hotel ini sudah penuh dipesan hari ini. Tidak ada tamu lain yang diterima. Anakku, ini pasti sudah dipesan oleh Erbauku. Dia ingin memberi kita kejutan. Benar, Erbau. Acara yang begitu mega. Maka anggota keluarga Duan tua kita. Kemanapun kita pergi mulai sekarang, kita akan punya gon yang terikat di kaki kita, membuat suara yang bergema. Aku masih menunggu pesan setelah dapat kupon diskon. Gimana bisa sudah ada yang pesan? Adikku yang memesannya. Tolong bawa kami naik dengan cepat. Permisi, tolong tunjukkan kartu hitam Anda. Apa? Kartu hitam apa? Hanya mereka yang memiliki kartu hitam tertinggi yang memenuhi syarat untuk memesan seluruh Hotel Long Chuan. Karena adikmu yang memesannya. Tolong tunjukkan kartu hitammu. Erbau, berikan kartunya padanya. Berikan padanya. Adil, dia nggak percaya kamu yang pesan. Cepat keluarkan. Tunjukkan padanya. Tunjukkan. Kartu itu. Duan Wei, kamu datang cukup awal. Takut kamu ketinggalan makan gratis. Kamu pasti khawatir akan terlambat kan? Liu Erbao yang mentraktir hari ini. Tentu saja. Erbao telah memesan seluruh Hotel Long Chuan hari ini untuk menjamu kami. Perjamuan keluarga. Liu Erbao ini sudah berkeliaran di luar negeri selama 5 tahun. Bagaimana mungkin dia bisa memesan hotel? Sejauh yang aku tahu, hotel ini hanya bisa dipesan oleh mereka yang memiliki kartu hitam tertinggi. Hanya ada 3 kartu hitam tertinggi di seluruh dunia. Liu Erbao, di mana kartumu? Tunjukkan pada kami supaya bisa lihat. Aku keluar terburu-buru dan lupa membawanya. Dengan koneksiku, aku bisa masuk tanpa bawa dia kan? Benarkah kalau begitu? Ajak kami masuk. Adil, cepat bawa kami masuk. Jangan biarkan Wei meremehkanmu. Maaf, Tuan. Masuk hanya dengan kartu. Bukankah kita diizinkan masuk ke sini? Tentu saja, kamu tidak diizinkan masuk karena aku sudah memesan seluruh hotel ini. Duan Wei, apa kau tidak punya malu? Erbao memesan seluruh hotel, tapi kau ambil itu untuk diri sendiri. Duan Wei, kok kamu bisa punya kartu hitam? Kartu milikmu itu pasti palsu. Apa ini palsu atau tidak? Panggil manajernya, biar kita cek. Semuanya, mesin-mesin kasir ini bisa memverifikasi kualifikasi. Kita akan segera lihat apakah kartu ini asli. Maaf, semuanya. Mesin-mesin kasir ini rusak. Bolehkah saya bertanya siapa ketua Duan? Erbao, mengapa kamu begitu berbakti? Mengapa kamu menulis nama ayahmu? Ayah belum pernah.
The film Dipanggil was ketua Duan seumur translated hidupku. and narrated by M Media. Aku kelaparan. Cepat, bawa kami ke atas. Di masa depan, jangan keluarkan kartu palsumu. Memalukan. Pada saat-saat penting, kamu masih harus mengandalkanku, Liu Erbao wajah ini. Ayo pergi. Aku akan membiarkanmu pergi untuk sekarang. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa mempertahankan sandiwara ini. Ini adalah ruangan pribadi paling mewah di hotel. Berkat Erbao kita yang belajar di luar negeri, kita bisa menikmati ini. Perlakuan mewah kelas atas. Bagus sekali, bagus sekali. Hari ini, kita benar-benar mendapat manfaat dari gengsi Erbao. Seorang putra masih bisa diandalkan. Ayah memberimu acungan jempol. Adik kecil, cepat pesan makanan. Kami hampir mati kelaparan. Ayo, minum air dulu. Hidangannya akan segera dipesat. Ayo, ayo, ayo. Bersulang. Nyonya cantik. Tuan Nyonya. Air ini untuk mencuci tangan Anda, bukan untuk diminum. Hotel macam. Apa ini? Air untuk mencuci tangan. Bukankah orang biasanya menggunakan wastafel? Kenapa kau menaruhnya di cangkir? Apakah kau sengaja mencoba membuat kami terlihat bodoh? Saya minta maaf. Hotel-hotel top dunia memang seperti ini. Adikku, Liu Erbao, bisa membeli 10 hotel jelekmu. Dengar baik-baik. Mulai sekarang, air untuk mencuci tangan harus disajikan di wastafel. Kau dengar aku. Liu Daqiang, apa kamu pikir? Ini rumahmu. Jika bukan karena Erbao, orang sepertimu tidak akan pernah seumur hidupmu masuk Hotel Long Chuan. Karena kita akhirnya masuk. Gimana kalau kita pesan anggur? Pesan saja kalau begitu. Dasar miskin. Segelas anggur saja kamu tak mampu beli. Manajer, bawa 3 botol Roman Echonti. Duan Wei Wei. Kau sering berkencan dengan kekasihmu ya? Kau bahkan memesan anggur asing sekarang. Baiklah, baiklah, baiklah. Berhenti bertengkar dan pesan makanannya. Ayahnya. Lihat. Kamu lihat apa paham enggak? Erbao. Kamu sangat berpendidikan. Di sini. Semuanya huruf asing. Siapa yang bisa memahami ini? Kamu saja yang pesan. Ya. Erbao kami sering bepergian dan pintar. Untuk menu kelas atas seperti ini, kau tetap harus memesannya. Ini punyamu. Aku makan ini setiap hari di luar negeri. Aku muak dengannya. Aku mau yang ini. Saya minta maaf. Itu nama kepala koki kami. Aku. Mataku pasti mempermainkanku. Jadi, aku mau 1 porsi ini. Saya minta maaf. Ini daftar lauk pauk, bukan nama hidangan. Liu Erbao, jangan bilang kau mengemis makanan setiap hari di luar negeri. Kok pesan makanan aja kamu nggak bisa? Duan Wei Wei, kamu ngomong apa sih? Erbao kita, untuk membiarkanmu datang makan. Itu adalah kebaikan untukmu. Kami memberimu kehormatan. Baiklah, kau saja yang pesan. Mari kita lihat. Apakah kau tahu cara memesan? Halo, The film was translated untuk hidangan utama and kepiting, narrated kami by ambil M yang Media. langsung dari Selandia Baru. Dan untuk steak, itu harus setidaknya kelas A5. Untuk hidangan penutup, puding coklat kaviar. 1 porsi untuk semua orang. Terima kasih. Tentu Nyonya. Aku dengar Daqiang bilang, kau sudah menemukan sugar daddy kaya di luar. Dari caramu memesan hari ini, begitu lancar. Pasti kamu punya banyak hubungan gelap ya? Siapa yang berani mau wanita seperti ini? Apa kau tidak takut sial? Semua yang aku miliki hari ini, prestasi saya, semuanya berasal dari kerja keras saya sendiri. Dan perjuangan saya untuk naik. Beda dengan kamu yang bergantung pada orang tua. Duan Wei Wei. Kau dipelihara oleh pria, dan kau bahkan mengatakannya, begitu segar dan halus. Kau benar-benar berbakat. Tepat sekali. Jika aku ingin bergantung pada orang tuaku, itu juga kemampuanku sendiri. Kau ingin bergantung pada orang tuamu. Tak ada yang mau kau bergantung. Anda pantas menjadi benalu. Sepanjang hidup Anda, tak ada yang urus jenazahmu nanti. Duan Wei Wei, lihat saja aku akan merobek mulutmu. Hai, Daqiang, jangan terlalu cemas. Duduklah dulu. Hari ini, di perjamuan keluarga ini, aku terutama ingin berterima kasih
kepada Duan Weiwei. Apa berterima kasih padaku? Anda akan sebaik itu. Jangan kira saya tidak tahu. Rencana apa yang sedang Anda susun? Bukankah aku akan pergi ke Qiangshan Group sebagai direktur? Kau hanya seorang magang kecil. Jangan bertengkar denganku lagi. Baiklah, bagaimana kalau kita berdamai? Anda ingin berdamai dengan saya? Atau Anda ingin mencari jalan keluar untuk diri sendiri di Qiangshan? Sejujurnya, aku sudah tahu bahwa asisten Pei adalah kekasihmu. Selama kau menyetujui usulku, aku akan merahasiakannya untukmu. Saya, Duan Weiwei, bertindak secara terbuka dan jujur. Tidak ada apa-apa yang perlu Anda rahasiakan. Lupakan saja, kau dapat bagian rumah robot, dan namamu tertulis dalam silsilah keluarga. Tidak mungkin. Apa aku berani robohkan aula leluhur? Apakah Anda pikir saya masih akan peduli dengan silsilah keluarga itu? Apakah Anda benar-benar berpikir saya peduli 2 halaman tak berharga itu? Tanpa namamu dalam silsilah keluarga, kau adalah wanita tanpa akal. Di masa depan, tidak perlu lagi. Saya ingat dinasti Qing runtuh bertahun-tahun yang lalu. Mengapa Anda masih terjebak di masa lalu? Diam, pendidikanku jauh lebih tinggi darimu. Segera berhenti dari pekerjaan burukmu, dan pulang. Dan tunjukkan bakti pada orang tuamu. Perhitungan Anda secara praktis menampar wajah saya. Jangan kira saya tidak tahu apa yang sedang Anda rencanakan. Anda mau saya kerja seperti sapi atau kuda, melayani seluruh keluarga Anda. Hari ini, saya, Duan Weiwei, akan mengungkapkan semuanya di sini. Kalian semua, aku tak akan pernah maafkan kalian. Kau memaksaku kan? Dakian, suruh dia berlutut di hadapanku. Hari ini, setuju atau tidak, kau akan setuju. Pergi sana. Beraninya kau. Apa kau tahu siapa yang sudah kau singgung? Dia adalah ketua Qiangshan. Ini pasti asisten Pei kan? Kakakku sudah lama bercerita tentangmu. Tidak perlu bagimu untuk melindungi Duan Weiwei. Dia hanya seorang magang. Besar. Aku gabung Qiangshan Group. Bahkan jika hanya untuk mengenal rekan kerja baru. Kau benar-benar percaya diri. Erbau kami di perusahaan besar luar negeri itu sangat diminati. Asisten P, jika kau mempertahankan Duan Weiwei, maka mulai sekarang kita semua kerabat kan? Ditambah hubungan kerja kita, itu seperti menambah kekerabatan pada kekerabatan. Mulai sekarang, kita semua akan menjadi orang-orang hebat. Dengan integritasmu yang seperti ini, masih ingin menjadi orang-orang superior. Sekumpulan ikan dan udang busuk. Omong kosong apa yang kau ucapkan? Erbau kami, dia belajar di universitas di luar negeri. Statusnya sangat mulia. Apa yang ku tahu? Sama sekali tidak seperti itu. Apa yang kau tahu? Erbau. Kau juga ada di Hotel Long Chuan untuk menyajikan hidangan. Bukan? Siapa kau? Aku tidak mengenalmu. Jangan bicara omong kosong. Liu Erbau, kita bersama-sama waktu itu, tinggal di daerah kumuh di luar negeri, makan sisa makanan bersama. Kamu bahkan menghasilkan uang. Untuk orang asing, kamu tidak bisa pura-pura tidak mengenalku, hanya karena ini. Apel, aku sudah bilang aku tidak mengenalmu. Bisakah kau berhenti menggangguku, Xiao Shen? Ketahuan kan, kamu bilang tidak mengenalku, tapi kamu masih tahu namaku. Berhentilah berpura-pura. Erbau, diam. Baiklah. 1 liu dakiang. Pakai uang orang tua buat menjilat Feng Xiu-Xiu. 1 liu erbau. Berpura jadi mahasiswa pulang dari luar negeri, padahal sebenarnya hanya hidup pas-pasan di luar negeri. Anda jelas-jelas tidak punya harga diri, namun Anda menyebarkan rumor bahwa saya tidak bermoral. Duan Gushu, saya lihat kedua putra Anda. Semua mereka tak bisa diandalkan. Jaga kamu dituang atau kubur kamu. Kamu diam. Nak dia. Apa yang dia katakan tidak benar kan? Jangan dengarkan omong kosongnya. Erbau, kamu masih sangat sombong di depan keluarga. Jangan berpura-pura. Diam. Bukan. Siapa kamu? Apa maksudmu? Kamu sengaja membuat adikku kehilangan muka di depan Duan Weiwei. Bukan begitu. Percaya atau tidak, ini hanya Erbau. Kehidupan di luar negeri. Personal, itu saja. Begitu aku menjadi direktur Qiangshan Group, kalian semua akan tahu betapa mampunya aku. Tepat sekali. Jangan coba-coba buat perselisihan di antara anggota keluarga kami. Apa yang kau katakan? Kami tidak percaya sepatah kata pun. Baiklah, kalau begitu. Kalau begitu saya ingin melihat bagaimana Anda tampil dalam wawancara besok. Kenapa kau tidak memberitahu mereka identitas aslimu? Anda memang memberitahu mereka barusan. Tapi, apakah mereka percaya? Menampar wajah seseorang harus dilakukan di tempat yang tepat. Baru mereka akan merasakan sakitnya. Wawancara besok.
Saya akan membongkar topeng-topeng individu kelas atas ini. Saya menyarankan kalian semua untuk serius memikirkan bagaimana cara membayar makanan ini. Ayolah, ayo kita makan hidangan penutup. Halo, totalnya 3.800.000. Mohon bayar tagihannya. Bukan, bahkan perjamuan kekaisaran Manchuhan. Tidak semahal ini. Kau memeras kami. Permisi. Hidangan hotel kami. Harganya jelas tertera. Tak ada pemerasan seperti tuduhanmu. Jika kamu tidak punya uang, kamu harus mencuci piring saja. Kamu tidak mencoba untuk maka lalu kaburkan. Hotel kami tidak bisa dianggap remeh. Hati-hati, atau aku akan membuatmu masuk dan keluar merangkak sebagai orang cacat. Siapa bilang aku tidak punya uang? Semua orang patungan sedikit. Begitu aku menjadi ketua Kiang Seng besok, dengan gaji tahunan 1 juta, aku akan segera membayarmu kembali. Biar ku beritahu. Erbau kami, dia pasti baru saja kembali dan belum terbiasa dengan keadaan. Tunggu saja dan lihat, hanya dalam beberapa hari, semua tokoh berpengaruh di kota ini akan datang untuk mencari muka pada putraku. Saat itu. Hei, Erbau. Wawancaramu segera dimulai. Apa kau gugup? Kemampuanku. Bukankah kalian semua sudah jelas tentang itu? Posisi ini. Selain aku, tidak ada orang lain yang bisa menanganinya. Ya, Erbau kami yang terbaik. Keluarga Duan tua, kamu yang paling menjanjikan. Ayah percaya padamu, adik. Setelah kamu mendapatkan wawancara Ina di Qiangsheng, kamu akan menjadi naga di antara manusia. Jangan lupa, untuk mempekerjakanku, untuk terus menjadi satpam, tidak masalah. Kau jelas-jelas hanya seorang magang. Namun kau berani menyamar sebagai ketua. Tunggu saja dan lihat bagaimana kau akan menangis The terseduh-seduh. film was Aku membenci translated and Duan Wei narrated by ketika aku Evan menjadi Media. Direktur Qiangsheng. Kau akan menjadi yang pertama kupecat. Baik, kalau begitu saya tunggu di kantor ketua. Terima kasih ya. Terima kasih. Manajer umum show, anggur mautai itu, sudah dikirim ke rumahmu. Dan kartu ini, kau harus menerimanya. Talenta yang kembali dari luar negeri. Benar-benar masuk akal. Manajer umum show, posisi itu. Jangan khawatir. Itu sudah diputuskan untukmu. Hari ini, hanya formalitas. Terima kasih, manajer umum show. Ketika aku menjadi direktur, aku pasti akan berterima kasih padamu dengan layak. Wawancara terakhir ketua. Aku juga belum bertemu ketua. Tapi kamu tidak perlu gugup. Biasanya, semua akan berlalu. Siapa? Manajer umum show, orang ini bahkan tidak punya gelar. Bagaimana dia? Lolos wawancara. Kamu? Siapa kamu? Beraninya kamu menguping kami. Manajer umum show, jangan khawatir. Dia hanya seorang magang kecil. Saya tidak percaya Qiangxiang Group. Departemen sumber daya manusianya begitu korup. Artinya, siapa saja yang memberi hadiah kan bisa masuk dan menjadi direktur. Hanya seorang magang, berani menceramahiku. Jika kamu berani bicara tentang apa yang terjadi hari ini, aku pastikan kamu kena konsekuensi berat. Manajer umum show, jangan khawatir. Dia hanya anjing asisten Pei. Dia tidak sembarangan menggonggong. Liu Erbau, Anda bukan saya. Bagaimana Anda tahu? Saya tidak akan bicara. Wanita ini pasti merekamnya. Jika ini terbongkar, kita tamat. Duan Wei, sebaiknya kau bersikap masuk akal. Jika kau berani merusak rencanaku, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Duan Wei kan, kamu dipecat. Keamanan, usir dia dari sini. Manajer umum show, Anda terlalu mendengarkan Liu Erbau. Tak takut menyinggung orang salah. Manajer umum show, dia baru saja naik jabatan. Dengan mengandalkan orang lain, jangan biarkan dia menyesatkanmu. Hanya seorang wanita. Beraninya kamu menantangku. Jika kamu menunda wawancara ketua, aku akan memastikan kamu tidak bisa bertahan hidup di seluruh Longchamp. Apa yang Anda lakukan? Berhenti. Apa yang kau lakukan? Asisten Pei, wanita ini mengandalkan sedikit koneksinya denganmu, bertindak sembrono. Mengganggu wawancara untuk direktur baru. Berani sekali. Dia dari Qiangsheng. Saya seorang magang dari Departemen Urusan Umum. Asisten Pei, manajer umum Chu juga ingin membawa Liu Erbau pergi wawancara dengan ketua. Jangan menghalangi jalan.
Kau tahu apa yang terbaik untukmu. Kenapa kau tidak memberitahu mereka identitas aslimu? Kamu pikir aku akan beritahu mereka? Mereka akan percaya. Lebih baik menunggu sebentar. Dan di depan semua orang, membongkar warna asli mereka. Ketua ada di dalam. Lakukan saja seperti yang sudah kuajarkan tadi, dan kamu akan baik-baik saja. Erbau, kau benar-benar luar biasa. Kau bahkan sudah bertemu ketua. Ya. Arbau, semangat. Dengan pengalaman studimu di luar negeri, posisi ketua ini, cepat atau lambat akan menjadi milikmu. Adik, kakak percaya padamu. Kamu bisa melakukannya, lanjutkan. Kenapa kamu keluar? Tidak ada siapa-siapa di dalam. Asisten Peri ini. Apa kau belum mengerti? Dia adalah ketua grup Yang Shen. Bagaimana ini bisa terjadi? Liu Erbao. Bukankah kamu bilang, dia hanya seorang magang kecil? Seorang wanita simpanan. The film was Dakian, translated bukankah kau and bilang, narrated dia hanya by seorang N pekerja Media. magang kecil? Seorang wanita simpanan. Ini pasti Piche. Mencoba menakutimu. Dia hanya seorang wanita. Bagaimana mungkin dia menjadi ketua? Manajer umum show, kamu cukup berani. Beraninya kamu, di depan ketua, membuat tebakan liar. Manajer umum show, jangan percaya mereka. Dia pasti seorang figuran yang mereka sewa, bersekongkol untuk menipu kita. Bajingan. Aku tidak kenal ketua. Tapi bukankah aku kenal semua eksekutif senior? Bagaimana ini mungkin? Duan Weiwei, bagaimana dia bisa memiliki kemampuan sebesar itu? Justru karena Anda, yang kuno dan pemikiran yang tidak canggih, maka saya telah sangat menderita. Selama bertahun-tahun ini, saya, Duan Weiwei, ingin kalian semua tahu bahwa wanita juga bisa mencapai hal-hal besar dan menciptakan dunia baru. Dia benar-benar ketua. Langit benar-benar tidak punya mata. Posisi ketua ini seharusnya diberikan kepada Erbau kita. Ketua Duan, kenapa Anda membawa begitu banyak orang ke sini? Tentu saja, saya datang untuk melihat direktur baru yang Anda pekerjakan, Liu Erbau. Manajer umum Su, tolong jelaskan, mengapa Anda mempekerjakan Liu Erbau sebagai direktur? Ketua Duan, Liu Erbau memiliki pengalaman belajar di luar negeri dan koneksi di Wall Street. Ini akan sangat bermanfaat untuk pengembangan bisnis ke depan. Ini memiliki efek yang besar. Jadi begitu. Bukankah karena Liu Erbau memberimu hadiah? Ketua 2, saya salah. Saya seharusnya tidak menerima hadiah itu. Tapi Liu Erbao benar-benar memiliki bakat dan pengetahuan sejati. Saya tidak sembarangan merekrut siapapun ke dalam perusahaan. Tak lama, setelah Liu Erbau keluar negeri, dia menghabiskan semua uang kuliahnya. Dia dikeluarkan, dan sejak saat itu, menjadi tunawisma, tinggal di daerah kumuh. Kau bilang bakat dan pengetahuan aslinya adalah pengalamannya sebagai pencuri, atau pengalamannya melayani orang kulit putih. Ketua 2, saya benar-benar tidak tahu. Liu Erbao berani berbohong. Sebagai sumber daya manusia perusahaan, saat merekrut karyawan, kau bahkan gagal periksa latar belakang. Kau juga menggelapkan dan menerima suap. Kau dipecat. Ketua 2, saya salah. Saya tidak akan berani lagi. Saya mohon, tolong beri saya satu kesempatan lagi. Keamanan. Ketua Duan. Saya salah Ketua Duan. Adik, aku salah. Aku tidak tahu kau adalah ketua grup Qiangsheng. Demi aku, sebagai kakakmu, tolong maafkan aku. Aku juga tidak menyangka bahwa 10.000 yuan yang kudapatkan karena menjualmu saat itu akan dihamburkan olehmu begitu cepat. Kau perlakukan nyawa seperti rumput. Bukanlah sebuah berlebihan, bukan? Adik, kau tidak ingin melihat orang tua kita mati kelaparan kan? Aku harus menjadi direktur ini. Wei, adik kecil. Lihat, posisi direktur sudah diberikan kepada Erbao. Lalu bisakah posisi satpam saya juga dikembalikan? Kerugian yang kau timbulkan padaku saat itu.
tidak akan pernah kulupakan. Seumur hidup ini, jangan pernah The film was bermimpi bahwa translated aku akan and memaafkanmu. narrated by M Media. Wei Wei, keluarga ini. Wajar bagi kita untuk bertengkar. Ini tidak seserius yang kamu katakan kan? Iya ya. Jika kami tahu lebih awal bahwa kau adalah ketua, maka halaman pertama silsilah keluarga pasti akan ada namamu di sana. Benar kan? Tentu saja, tentu saja. Wei Wei, begini. Anggap saja itu salah kami. Kami dengan tulus meminta maaf padamu. Mulai sekarang, lupakan yang dulu. Bukan apa-apa. Kamu sudah tenang sekarang kan? Kita tetap keluarga yang harmonis. Benar kan? Seret mereka keluar. Bilang ke Long Chuan, jangan beri mereka perlindungan. Dimanapun. Baik. Duan Wei Wei, apa maksudmu? Kita sudah dipukuli. Apakah itu semua sia-sia? Rumah di desa sudah kubongkar. Uang keluarga juga sudah habis. Kau tidak akan pernah menemukan pekerjaan. Sepanjang sisa hidupmu, balas dendamku. Sudah selesai. Bagi mereka yang paling takut kemiskinan, untuk miskin seumur hidup. Itulah balas dendam terbaik. Kau baik. Jetty, begitu kau muncul. Semua ini dirancang olehmu. Sudah kubilang sejak lama, identitasku. Kau tidak percaya padaku. Hotel Long Chuan, kau juga yang memesannya. Kalau tidak, hanya beberapa dari kalian. Apa kalian bahkan layak untuk masuk? Duan Wei Wei, kamu iblis. Tidak. Kamu lebih menakutkan dari iblis. Apa yang kulakukan bahkan tidak, cuma setitik dari perbuatanmu padaku. Kau tidak punya hak untuk menuduh. Keamanan, seret mereka keluar. Putri, saya salah. Saya benar-benar salah. Saya ayah kandungmu. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Adik, tidak ada pekerjaan. Seluruh keluarga kita akan mati kelaparan. Adik, aku bersujud padamu dan meminta maaf. Posisi direktur, kembalikan padaku. Diam. Hei, Duan Wei Wei, Duan Wei Wei. Ini ayah kandungmu. Ketua Duan, aku akan pergi mengurus mereka. PJ, pergi bersiaplah. Kita nanti ke grup Long Chuan bahas kerjasama. Grup Long Chuan. Grup Qiangxiang, untuk lebih mengembangkan. Kerjasama dengan grup Long Chuan, sangat penting. Apa kau punya pertanyaan? Tidak, aku akan pergi bersiap-siap saja. Ketua Qiangxiang Group. Duan Wei Wei. Meninggalkan orang tua pedesaan. Membiarkan keluarganya berkeliaran di jalanan. Dia menjalani hidup mewah, menikmati yang terbaik, namun kerabatnya sendiri terlantar. Aku sudah lama mendengar bahwa ketua Duan berasal dari pedesaan. Tak menyangka setelah kaya, bahkan keluarganya pun ditinggal. Ini benar-benar tidak berbakti. Ketua Duan, aku akan memanggil keamanan. Cepat datang ke pintu masuk. Ini adalah properti perusahaan, dan personel tidak berwenang tidak diizinkan untuk mengganggu pekerjaan di sini. Harap segera pergi. Apa yang katakan? Apa yang kamu katakan? Siapa yang kamu bilang tak berwenang? Aku. Saya ayah kandung ketua Duan Anda. Kalian semua lebih baik lihat baik-baik. Kami. Semuanya miliknya. Kerabat Duan Wei Wei. Beraninya kau usir aku. Aku akan menelepon ketua Duanmu sekarang juga. Dan memintanya menyuruh kalian semua segera pergi. Apa kau percaya padaku? Dan kau masih tidak mau pergi? Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Wei Wei, kau di sini. Kami merindukanmu. Ya. Kami hanya datang menemuimu. Kau membuat kami tidak bisa bekerja. Dan kami tidak punya penghasilan. Kedua orang ini, mereka tetap orang tuamu. Mengenai mereka dan aku sudah putus lama sama mereka. Secara hukum, secara daran, kau tidak bisa memutuskannya. Sekarang kau punya dua pilihan. Entah membayar tunjangan, atau kau merawat mereka sendiri. Kalau tidak, kami akan menuntutmu. Saat itu, orang-orang di internet akan menuding.
Dan reputasi perusahaanmu sudah hancur. Baiklah, aku akan membesarkan mereka. Ketua Duan. Istri, ayo, ayo, ayo. Setuju begitu cepat. Tidak ada tipuan kan? Yang telanjang kaki tak takut sepatu. Dia sangat kaya. Seharusnya dialah yang takut. Ingat tujuan kita, untuk menguras habis hartanya, dan menipu uangnya. Benar, benar, benar. Baiklah, kalau begitu kalian berdua duluan. Adikku dan aku akan pergi. Baiklah, sampai jumpa. Ayo pergi, ikut kami. Wei Wei, kau akhirnya menemukan hati nuranimu. Istri, hari-hari baik kita akan datang. Wei Wei, kenapa bau sekali? Kamu membawa kami ke sini. Untuk apa? Lihatlah ke dalam sana. Lihat apa yang sudah kusiapkan untukmu. Barang bagus, barang bagus. Tidak ada apa-apa di sini. Tidak ada apa-apa di sini. Masalah membuatku tinggal di kandang sapi waktu itu. Apa kamu melupakannya begitu cepat? Wei Wei. Masalah-masalah yang lalu ini, jangan kita bicarakan lagi ya. Mulai sekarang keluarga kita akan hidup dengan baik ya. Baiklah, Ayah, Bibi. Kalau begitu, kalian juga coba dulu kehidupan yang dulu kujalani. Wei Wei. Membuatmu tinggal di kandang sapi waktu itu adalah kesalahan kami. Tapi kamu tidak bisa membuatku dan ayah kandungmu tinggal di sini. Benar. Wei Wei, ayah lemah. Aku tidak tahan tinggal di kandang sapi. Apakah kalian bisa menahannya atau tidak? Kalian hanya akan tahu setelah menjalaninya. Duan Wei Wei, kau menyiksa orang tua. Kau akan menerima balasan ilahi. Sungguh dosa. The film was Saat dia baru lahir. and narrated by Seharusnya kita media. mencekiknya saat itu. Cui Hua, tahan sebentar lagi. Mungkin setelah malam ini, Wei Wei akan menjemput kita untuk tinggal di villa besar. Guoju. Dasar bocah nakal. Jika aku tahu hari ini akan tiba. Dan aku akan tinggal di kandang sapi bersamamu. Aku tidak akan pernah menikahimu. Siapa kau? Guoju, aku tidak mau tinggal di sini lagi. Aku mau pulang. Cepat telepon Dakiang. Dan Erbau. Aku mau pulang. Halo. Arbau, cepat datang. Dan jemput aku serta ibumu untuk pulang. Kandang sapi ini bukan untuk manusia, tempat kita tinggal. Bagaimana kalian berdua bisa begitu? Tidak berguna. Kalian bahkan tidak bisa mendapatkan uang dari Duan Wei Wei. Dan kau, Erbau, juga tidak bisa diandalkan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita hanya bisa mengandalkan diri sendiri untuk keluar dari ini. Ketua Duan dan Liu Cuihua, pasangan tua itu, berhasil diusir oleh tunawisma itu. Kesulitan yang kuderita waktu itu. Sudah saatnya mereka juga merasakannya. Nanti saat penawaran, kita jangan sampai salah. Meskipun kita sudah mengunjungi grup Long Chuan, kita tetap tidak boleh ceroboh. Dimengerti, Ketua Duan. Bukankah ini Ketua Kiam Shen?
Duan Wei. Bisnis ketua dua sangat besar. Dia masih datang lawan kita. Siapa kira punya banyak uang? Semakin mereka berasal dari pedesaan, semakin mereka akan berebut untuk naik. Seseorang dari pedesaan, hak apa yang mereka miliki untuk bersaing dengan kita? Apalagi karena dia seorang wanita. Apa salahnya menjadi wanita? Ini semua normal. Persaingan bisnis. Kenapa bagi-bagi orang menurut status? Lagi pula, aku belum pernah melihat kalian semua menunjukkan belas kasihan hanya karena lawan adalah bos wanita. Kamu diuntungkan karena menjadi wanita, sekaligus meremehkan dan mengejek. Kau bicara cukup lancar ya, nanti. Jika kau kalah tender, jangan menangis. PC, aku mau keluar mencari udara segar. Aku akan kembali. Baik. Kau hanya perlu memberitahu penawaran perusahaan lain, manajer umum Wang. Ambil 50.000 ini dulu, sisanya akan diberikan kepadamu setelah selesai. Silakan, para bos terhormat, duduklah. Sesi penawaran The kita film was akan segera translated dimulai. and Kita narrated tidak by punya M harapan. Media. Kenapa? Penawaran bahkan belum dimulai. Aku baru saja di tangga darurat. Dan aku mendengar orang itu sudah berkolusi dengan staf penyelenggara. Staf akan memberitahu mereka tentang tawaran semua orang sebelumnya. Penawaran semua orang sudah diterima. Mohon bersabar. Para juri sedang mengevaluasi penawaran. Aku akan menelepon. Aku akan segera kembali. Para bos terhormat, hasil evaluasi sudah ada. Perusahaan pemenang untuk tender ini adalah perusahaan Peng Shang. Mari kita pulang saja. Tunggu sebentar. Ketua Long Chuan secara pribadi menghadiri lokasi tender untuk secara pribadi mengumumkan hasil tender. Ketua Long Chuan selalu sembunyi. Mengapa dia tiba-tiba muncul kali ini? Peristiwa besar apa? Ada apa ini yang mungkin telah mengkhawatirkan tokoh berpengaruh ini? Grup Long Chuan selalu menghargai kekuatan dan sama sekali tidak mengizinkan perilaku curang apapun terjadi selama proses penawaran. Hasil penawaran ini dibatalkan. Hasil tender ditentukan oleh setiap perusahaan di panel juri. Bagaimana mungkin hanya dengan satu kata darimu? Batal. Itu dibatalkan. Kau memfitnah kami. Karena Ketua Wang tidak setuju dengan hasil ini, maka saya akan menyajikan bukti agar semua orang melihatnya. Aku tidak menyangka akan ada transaksi gelap seperti itu. Ini terlalu sangat menindas hasil kerja keras kami. Dokumen penawaran bahkan tidak sebaik membeli karyawan penyelenggara puluhan ribu yuan. Saya mengumumkan perusahaan Peng Shang mundur dari penawaran ini. Perusahaan pemenang selanjutnya dengan grup Qiangseng memenangkan tender. Aku tidak menyangka ketua Long Chuan ini sama sekali tidak bodoh. Sepertinya grup Qiangseng bisa melangkah lebih jauh lagi. Duan Wei tidak pantas memenangkan tender. Tepat sekali, tidak pantas memenangkan tender. Kami semua adalah keluarganya. Dia hina orang tua dan saudara. Dia sama sekali tidak punya moral. Bagaimana bisa perusahaan seperti itu pantas memenangkan tender? Aku sudah tahu. Orang-orang dari pedesaan ini semuanya licik dan cerdik, pedagang licik. Proyek Long Chuan Group ini masih harus dikerjakan oleh kami. Semuanya. Saya mengusulkan untuk mencabut hasil kemenangan tender Qiangseng Group. Cabut, batalkan pencabutan permintaan. Cabut, batalkan pencabutan permintaan. Di mana PC? Saat ini. Aku menelpon PC. The film was translated Mengapa ponsel ketua and Long Chuan narrated berdering? by M Media. Apa aku salah dengar? PC adalah dari keluarga miskin. Dia seharusnya tidak punya hubungan dengan ketua Long Chuan kan? Duan Wei, hari ini kau tidak akan memberi kami penjelasan. Perusahaanmu yang menyedihkan, tinggal menunggu bangkrut saja. Apa yang kutang padamu? Sehingga aku perlu menjelaskan. Kaulah yang harus menjelaskan padaku. Kau biarkan orang tua di kandang sapi. Bikin arbau dan aku kehilangan kerja. Jika bukan karena kau,
Apakah kami akan dalam keadaan sengsara seperti ini? Aku hanya membalas setimpal. Ini baru permulaan. Dan kalian semua sudah tidak tahan. Lihat saja, aku akan memukulmu sampai mati. Ada yang memukul. Beraninya kau di wilayahku, menyentuh tamuku. Apa kau tidak ingin hidup? Suara Ketua Long Chuan. Mengapa begitu familiar? Sosoknya juga familiar. Baiklah, tidak apa-apa jika kau tidak memberi uang. Kalau begitu tolong alihkan 80% sahammu di grup Qiang Sheng kepada kami. Maka kami akan meninggalkan Longchamp. Dan kau bisa terus menjadi bosmu sendiri. Kamu sedang bermimpi. Duan Weiwei. Itu hanya 80% saham. Bukankah aku masih menyisakan 20% untukmu? Kau hanya seorang wanita. Mengapa kau menginginkan begitu banyak saham? Begitu tidak berperasaan terhadap keluargamu. Longcheng kami tidak mengizinkan pengusaha seperti itu ada. Duan Weiwei, kau keluar dari Longchamp. Keluar dari Longchamp. Keluar dari Longcheng. Keluar dari Longchamp. Diam. Oh tidak, maskernya akan lepas. Hentikan. Ketua Long Chuan sudah berbicara. Jika kau bergerak lagi, kau mencari mati. Saya tidak menyangka, bos perusahaan Anda ternyata adalah sekelompok orang yang tak tahu benar salah. Hanya karena beberapa fitnah, mereka akan sembarangan menyerang seorang wanita lemah. Dia pasti bukan orang baik. Kalau tidak, keluarganya tidak akan memperlakukannya seperti ini. Baiklah, saya memang punya bukti di sini. Untuk membiarkan semua orang melihat siapa sebenarnya yang tidak baik. Surat penerimaan. Duan Weiwei tumbuh sejak kecil di sebuah keluarga yang lebih menyukai anak laki-laki daripada perempuan. Sejak kecil, dia menderita perundungan dari orang tuanya ketika menghadapi kursi kuliahnya dijual. Dipaksa menikah dan menukar dirinya demi mas kawin. Dia tetap tidak menyerah dan gigih. Dia memulai bisnisnya sendiri seorang diri. Dan secara pribadi mendirikan grup Qiang Sheng. Pengusaha seperti ini di Long Chuan seharusnya tidak diusir, tetapi harus dihormati. Aku tidak menyangka akan ada kerabat seburuk itu di dunia ini. Keamanan. Usir keluarga pembuat onar ini keluar dari tempat ini. Duan Weiwei. Tunggu saja aku. Tunggu saja. Ketua Long Chuan sangat membantuku. Aku harus terima kasih langsung. Ketua, tunggu sebentar. Tutup cepat. Jika kita ketahuan, habislah kita. Ketua Long Chuan ini. Kenapa dia selalu takut tiap lihat aku? Ketua Long Chuan orang baik. Jika bukan karena dia hari ini, aku tidak hanya akan kalah dalam tandar, tetapi juga jatuh ke tangan keluarga Liu. Memang, Ketua Long Chuan adalah orang yang The film benar-benar was hebat. translated Tidak hanya and kaya, narrated by tapi dia M juga Media. tampan. Kau menyukainya. Bagaimana mungkin? Saya suka wanita. Kau tidak boleh menyukainya. Kenapa? Mungkinkah Wei Weng menyukai Ketua Long Chuan? Bagus. Bagaimanapun, kau hanya tidak boleh menyukainya. Kau hanya boleh menyukaiku. Hari ini, pada saat yang begitu penting. Kemana kau pergi? Maafkan saya. Hari ini, saya sedikit sakit perut. Wei Wei. Kapan saya bisa memberitahumu identitas saya? Pria muda tampan. Kal, apa perintahmu? Kemarilah dan mengobrol denganku. Kakak, di sini agak terlalu bising. Bagaimana kalau kita naik ke atas untuk mengobrol? Baiklah. Lagi pula, aku lajang mencari beberapa pria muda tampan untuk menemaniku. Kamu tidak boleh pergi dengan pria lain. Kenapa? Apa hakmu ngatur aku? Kau bukan pacarku. Apa kau tidak punya pacar? Saya tidak punya pacar.
Saya menyukaimu. Jadilah pacarku. Si cantik sudah minum terlalu banyak. Aku akan membawanya ke atas dulu. Pergi sana. Beraninya kau menyentuh wanitaku. Betapa membosankan. Wei Wei. Bagaimana hubungan kita sekarang? Kau adalah orang yang ingin kutiduri. Ketua Duan, apakah Anda merasa lebih baik? Apakah Anda masih sakit kepala? Aku baik-baik saja. Terima kasih atas perhatianmu. Apa yang terjadi tadi malam? Apakah Anda masih ingat? Apa yang terjadi? Anda tidur dengan saya tadi malam. Wei Wei, itu adalah yang pertama bagi saya. Aku benar-benar tidur dengan Prici. Prici masih muda. Itu mungkin hanya dorongan sesaat. Aku seharusnya tetap menolaknya. Kita semua sudah dewasa. Aku Wei Wei. Sebenarnya, saya sudah menyukaimu. Sejak lama, ketika saya masih kecil, ibu saya dan saya pergi ke desa Anda untuk inspeksi. Saya tidak sengaja jatuh ke kolam. Anda yang menyelamatkan saya. anak kecil itu, kau. Ya. Wei Wei. Sejak saat itu, saya mulai menyukaimu. Menjadi asisten Anda. Juga agar Anda bisa menyukai saya. Saya diam-diam mencintaimu. Sejak sangat lama. Sebenarnya, aku selalu berpikir bahwa di dunia ini tidak ada yang mencintaiku. Tapi aku tidak pernah menyangka bahwa orang yang paling mencintaiku sudah berada di sisiku selama ini. Aku. Bisakah saya menjadi pacar Anda? Baiklah, aku berjanji padamu. Di sini. The film was Wei Wei, translated and sebenarnya, narrated saya by punya M. rahasia Media. lain yang belum saya ceritakan. Sebenarnya, saya adalah ketua Long Chuan. Tidak apa-apa, kau angkat telepon dulu. Baiklah. Pernikahanmu dengan Wei Wei, di mana kamu berencana akan melaksanakannya? Mama, saya baru saja mengkonfirmasi hubungan kita. Apakah Anda tidak terlalu terburu-buru? Ini tidak terlalu awal. Aku punya beberapa set rencana pernikahan di sini. Cepat pulang dan lihatlah. Bersama-sama, kita bisa memberi Wei Wei kejutan. Baiklah, saya akan segera kembali. Saya harus kembali sebentar. Jadi hari ini saya tidak bisa mengantar Anda bekerja. Tidak apa-apa, kau urus urusanmu dulu. Baiklah. Kau mati atau tidak? Kau sudah bangun. Apa yang ingin kau lakukan? Apa yang ingin lakukan? Tentu saja, kami menculikmu. Kalian ingin ditangkap. Kecuali kau memanggil polisi. Benar, kau tidak punya kesempatan sekarang. Satu-satunya jalan keluar bagimu sekarang adalah memberiku ini, perjanjian pengalihan perusahaan, dan menandatanganinya. Jangan bilang, jika aku menandatangani perjanjian pengalihan, kau benar-benar akan melepaskanku. Wei Wei, dengarkan aku. Selama kau menandatanganinya, Erbau pasti akan, demi keluarga, mengampuni nyawamu. Selama bertahun-tahun ini, selain mengambil darahku, seperti lintah, apalagi yang sudah kalian capai. Kamu berani-beraninya mengatakan itu. Jika bukan karena kamu, bagaimana mungkin keluarga Duan kita kehilangan segalanya? Kau pantas mendapatkannya. Selagi aku masih berbicara baik-baik padamu, cepat tanda tangani untukku. Kalau enggak dapat perlakuan ini. Duan Wei Wei, kau sendiri yang menyebabkan ini. Harus berbelas kasih kalau bisa. Namun kau tidak memberi kesempatan sama sekali. Aku harap Peiji segera tahu bahwa aku menghilang. Untuk sekarang, aku hanya bisa mengulur waktu. Pengalihan perusahaan. Itu tidak sesederhana itu, bukan hanya tanda tanganku.
yang bisa menyelesaikannya. Adik, apakah ini benar? Tapi jika begitu, maka kita sebaiknya meminta kata sandi brankasnya saja. Perusahaan bisa dijual, tapi kata sandi brankas bisa didapatkan dari mulutnya. Benar, benar, benar. Kalau begitu kita akan membeli pulau kecil dan kapal pesiar mewah. Aku ingin mempekerjakan sekelompok pembantu Filipina di pulau itu untuk bertani untukku. Apakah pulau ini tidak diawasi? Kalau begitu aku ingin menikahi 8 istri. Ambisius. Selama Duan Weiwei menandatanganinya, semua ini bisa menjadi kenyataan. Duan Weiwei, cepat tanda tangani untukku. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika bersikap tidak sopan. Ada lagi, kasih tahu kami kata sandinya. Baiklah. Aku bisa menandatanganinya. Tapi sebelum aku menandatangani, aku ingin menanyakan sesuatu. Selama bertahun-tahun ini, apa kau sama sekali tak merasa bersalah sama sekali? Duan Weiwei, omong kosong apa yang kau bicarakan? Apakah kami berutang sesuatu padamu? Apa yang harus kami rasa bersalah? Keluarga Duan awalnya milikku. Kau merebut rumahku. Bikin aku hidup numpang bertahun-tahun. Kau tidak hanya memukulku dengan kejam, kau bahkan ingin mengulitiku dan menjual darahku. Apa kau benar-benar tidak punya sedikit pun penyesalan? Duan Weiwei, di saat seperti ini, kau masih membicarakan ini. Biarkan aku memberitahumu. Kau terlahir di keluarga Duan, ditakdirkan untuk dijual. Benar wanita mana yang belum pernah mengalami ini? Hanya kamu yang terlalu sensitif. Hasil sedikit, tapi kamu sombong. Kamu sampai tolak keluargamu. Biar aku beritahu kau. Jika bukan, karena kau masih sedikit berguna, aku sudah membuangmu sejak lama. The film was translated Harusnya kau terima and kasih kami yang narrated by M Media. membesarkanmu, mengerti? Ya. Benar. Aku seharusnya menyadarinya sejak lama. Tanda tangani dokumen itu untukku, cepat. Cepat tanda tangani. Berhentilah bermimpi. Bahkan jika aku mati hari ini, aku tidak akan pernah menandatangani. Itu bukan hakmu. Duan Weiwei. Sejujurnya, ketika kami menculikmu hari ini, kami tak pernah niat biarkan kau hidup. Tanda tangani, menandatangani. Cepat menandatangani. Berhenti, jangan mendekat. Mendekat lagi, dan aku akan membunuhnya. Biarkan Weiwei pergi. Saya akan memberimu apapun yang kau inginkan. Beraninya kau, hanya seorang pesurut, mengucapkan kata-kata besar seperti itu. Aku ingin seluruh Longchamp. Bisakah kau memberikannya? Bisa ngasih itu, aku bukan ketua Long Chuan. Asal kau melepaskannya, aku bisa memberimu apapun yang kau inginkan. Siapa yang ingin kau bohongi? Seorang asisten bisa berubah menjadi ketua. Kau bisa mengecek grup Long Chuan sekarang. Situs web resminya. Perusahaan sudah menerbitkan informasiku. Adik, ini nyata. Dia benar-benar ketua Long Chuan Group. Sekarang, segera. Berikan aku 5 juta tunai dan jet pribadi. Kami ingin meninggalkan negara ini. Baiklah. Kau lepaskan dia dulu. Aku akan jadi sanderamu. Melepaskannya, apa kau pikir aku anak kecil? Jangan mendekat-mendekat lagi, dan aku akan menikamnya sampai mati. Weiwei. Tidak apa-apa. Benar tidak apa-apa. Peici, kau. Bagaimana kau menemukanku? Aku memasang pelacak di ponselmu. Kau tidak kembali setelah bekerja. Aku bawa pengawal, terus ikut kamu. Terima kasih. Tidak apa-apa. Weiwei. Dan Weiwei. Ini semua ide Liu Erbao. Ayah tidak melakukan apa-apa. Tolong, biarkan aku saja ya. Mengampunimu. Kalau aku maafkan, aku kecewa.
semua penderitaan bertahun-tahun ini. Jika aku mengampunimu, aku akan mengecewakan ribuan dan ribuan wanita sepertiku. Sisa hidup kalian akan kalian habiskan di penjara. Wei Wei. Ayo pulang. Wei Wei, Jadi, apa kau mengatakan? Bahwa kau ketua Longchuan yang terhormat. Tapi demi aku, menyusup ke Kiang Xiang jadi asistennya. Untuk mendekatimu, aku bisa menjadi apa saja. Manis bicara. Wei Wei. Untung kau baik-baik saja hari ini. Jika aku datang selangkah saja terlambat, aku akan menyesal seumur hidup. Kau datang tepat waktu. Mulai sekarang, aku tidak akan pernah mengizinkan siapapun untuk menyakitimu lagi. Jangan khawatir, tidak akan ada. Mereka semua sudah masuk. Mulai sekarang, tidak ada seorang pun yang bisa menyakitiku. Wei Wei, aku mencintaimu. Wei Chie. Aku juga mencintaimu. mempelai pria. Apakah Anda menerima wanita cantik ini dan menawan di hadapan Anda sebagai istri Anda? Baik dalam kemiskinan atau kekayaan. Dalam sehat atau sakit. Apakah Anda berjanji untuk memahaminya, mentoleransinya, menghormatinya, dan setia kepadanya sampai akhir hidup Anda? Apakah Anda bersedia? Aku memang mencintaimu. Mempelai wanita, apakah Anda menerima pria tampan di hati pria tampan ini suamimu? Aku tahu. Selanjutnya, mempelai pria, Anda boleh mencium mempelai wanita Anda.